Limuran terbang ke depan sesuai instruksi, menjelajahi lingkungan sekitar di sepanjang jalan. Wilayah Nanyang adalah lautan magma dan api. Manusia fana tak mampu bertahan hidup di dalamnya, dan bahkan kultivator tingkat rendah pun kesulitan melindungi diri. Bahkan kultivator tingkat Dharma pun tak mampu bertahan lama. Hanya mereka yang berada di tahap tubuh sejati yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Tiba-tiba, saat terbang di atas sungai yang terbentuk oleh magma, Limuran merasakan aura aneh. Saat dia bertanya-tanya, 7 atau 8 monster raksasa seperti tikus, berukuran beberapa kaki dan diselimuti api, terbang keluar dari lava cair dan menerkam Limuran. Ternyata ada beberapa binatang api di sini, gumam Limuran dalam hati, lalu dengan santai menembakkan beberapa sinar cahaya, mengenai binatang api itu satu persatu. Binatang-binatang api itu terkena cahaya spiritual satu persatu, dan seketika berubah menjadi gumpalan asap hijau lalu lenyap tanpa jejak. Binatang-binatang api ini jelas memiliki kecerdasan yang sangat rendah, dan tingkat kultivasi mereka hanya tingkat ke-6, yang setara dengan tahap akhir Senyu. Mereka berani menyerang eksistensi tubuh sejati seperti Limuran. Tentu saja, mereka mencari kematian mereka sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa para kultivator hampir tidak pernah menginjakkan kaki di sini, jadi monster-monster ini tidak menyadari kekuatan kultivator tingkat tinggi dan tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Jika itu adalah kultivator ibel luar, setelah merasakan aura kuat Limuran, mereka pasti akan menjauh atau bersembunyi di dasar lava cair, tidak berani keluar. Mereka tidak akan pernah terburu-buru seperti ini untuk mati. Bulu binatang api sangat ideal untuk membuat pakaian kulit bagi para biksu. Bulunya tidak hanya fleksibel, tetapi juga tahan terhadap pedang dan tombak, air dan api, serta dapat menahan serangan sihir tertentu. Sekalipun kotor, cukup dibakar dengan api untuk mengembalikannya ke kondisi semula. Bagi biksu tingkat rendah, ini adalah pakaian yang langka dan berharga. Namun, bagi kultivator tingkat tinggi seperti Limuran, pakaian yang mereka kenakan terbuat dari sutra spiritual tingkat tinggi, yang tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lembut, nyaman, dan tanpa noda. Limuran tidak tertarik mengumpulkan kulit roh beberapa binatang api. Meskipun bahan ini dapat digunakan untuk membuat jimat, bahan ini hanya dapat digunakan untuk membuat beberapa jimat atribut api tingkat menengah, yang tidak terlalu berarti baginya. Limuran terbang lurus melintasi sungai lava yang luas dan diserang oleh banyak monster api di sepanjang jalan. Namun, setelah ia membasmi beberapa dari mereka, monster api lainnya akhirnya menyadari betapa kuatnya mereka dan melarikan diri kembali ke dalam lava, tidak berani menyerang lagi. Tak lama kemudian, Limuran tiba di sebuah bukit kecil. Bukit ini cukup unik dibandingkan dengan sekitarnya, karena tidak ada aliran lava. Sebaliknya, terdapat beberapa gulma tak dikenal yang tumbuh di puncaknya. Selain itu, terdapat beberapa rerun dewa di bukit tersebut. Aneh. Limuran terkesima. Setelah berkonsentrasi mengamatinya sejenak, ia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan seberkas cahaya melesat ke puncak bukit. Cahaya spiritual redup tiba-tiba muncul di puncak gunung, menghalangi cahaya spiritual yang ditembakkan oleh Limuran. Sebenarnya ada sisa formasi di sini. Meskipun tidak terlalu kuat, formasi itu bisa menghalangi api di sekitarnya dan menjaga suhu di gunung tetap normal. Limuran berkata, "Senior, tahukah kamu di mana ini?" Mendengar ini, jiwa ibel terbang keluar dari lengan baju Limuran. Ia mengamati bukit dengan saksama, lalu terbang menuju rerun dewa dan memerintahkan Limuran untuk menyelidikinya. Limuran mencari-cari di rerun dewa itu selama beberapa saat dan akhirnya menemukan pecahan tablet giok yang bertuliskan 7 atau 8 karakter kuno. Jadi ini dulunya adalah Pavilion Ziyun, kata jiwa ibel. Ia menjelaskan kepada Limuran, dulu wilayah Nanyang memiliki banyak kultivator yang ditempatkan di sana. Dulu ada sebuah gua tempat tinggal di sini yang disebut Pavilion Awan Ungu. Saya tidak perlu menjelaskan siapa pemilik gua tempat tinggal itu, tetapi setelah saya menemukan tempat ini, saya tahu lokasi jurang ibel. Sambil berbicara, jiwa ibel menunjuk ke kiri dan berkata, terbang 1000 mil dari sini dan kau akan menemukan jurang ibel. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Limuran sangat gembira dan segera mengikuti instruksi jiwa ibel dan terbang menuju jurang ibel. Setelah terbang di atas gunung berapi yang tinggi dan meletus, Limuran jelas merasakan bahwa energi langit dan bumi di sekitarnya berangsur-angsur berubah. Meskipun energi primordial alam bawah relatif tercampur, tidak ada perbedaan antara energi spiritual dan ibel, dan batu roh yang dihasilkan juga mengandung campuran energi primordial, dan dapat digunakan oleh para kultivator spiritual dan ibel. Energi primordial di sini jelas lebih dekat dengan energi ibel yang diolah oleh para kultivator ibel, tetapi masih jauh dari energi ibel yang sebenarnya. Setelah terbang lebih dari 1000 mil, Limuran melihat sebuah gunung berapi raksasa. Api dari gunung berapi ini berwarna merah tua, dan lava cair serta batuan padat di sekitarnya juga berwarna gelap. Itu dia, kata jiwa ibel. Ia melirik gunung berapi itu, sedikit mengernyit sambil melanjutkan,
jurang di dasar kawah adalah jurang ibel tempat aku menyembunyikan pecahan pedang cahaya misterius. Kau sial, jurang ibel ini tidak meletus setiap saat. Ia hanya meletus setiap 3 hingga 5 tahun, tetapi setiap letusan berlangsung selama 1 hingga 2 bulan. Saat jurang ibel meletus, api ibel gelap yang dihasilkannya sangat kuat, sehingga sulit untuk ditembus lebih dalam. Jika gunung berapi itu tidak meletus, memasuki jurang ibel itu mudah. Limuran tertawa getir dan berkata, sekarang semua kekuatan mengincar wilayah Nanyang dengan penuh nafsu, terutama beberapa ibel besar itu. Mereka pasti punya rencana besar. Aku tidak punya waktu untuk menunggu gunung berapi ini berhenti meletus. Aku tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan menerobosnya. Jika aku benar-benar tidak bisa melewatinya, aku akan mencari cara lain. Jiwa ibel itu mengangguk dan berkata, api ibel kegelapan ini adalah kekuatan magis api yang dikaitkan dengan kegelapan. Kekuatan ini cocok dengan sihir klan mimpi burukmu. Mungkin kau bisa menembusnya. Namun, jiwaku sangat takut pada api ibel kegelapan ini. Aku tidak bisa membantumu. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Saya mengerti. Limuran mengangguk sedikit. Setelah memberikan beberapa instruksi, jiwa ibel itu terbang kembali ke lengan baju Limuran. Setelah beberapa saat, Limuran diam-diam mengaktifkan energi ibel sejati, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi ibel, dan lapisan bayangan Raja Ibel Malam Gelap menyelimuti seluruh tubuhnya. Limuran juga mengeluarkan pedang pemburu dan penjamret jiwa dan menggenggamnya. Ia terbang ke sekitar kawah dan langsung merasakan kekuatan korosif yang dahsyat datang dari api ibel merah tua tak jauh darinya, seolah-olah akan melahap daging dan darahnya. Limuran segera mengaktifkan keahliannya, dan lapisan cahaya hitam menyelimuti tubuhnya, langsung melarutkan kekuatan korosif. Kemudian, Limuran mengeluarkan energi sejatinya dan menebas dengan pedangnya. Dengan kilatan pisau, api ibel gelap di depannya langsung membelah lorong selebar sekitar 3 meter. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk melesat dan berteleportasi ke lorong itu dengan kekuatan sihir kilatan malam gelap. Api ibel di sekitarnya segera bergulung ke arahnya dengan ganas, melahap kekuatan sihirnya. Limuran tidak berani menunda, dan menebas lagi dengan pedang di tangannya, menciptakan celah di lautan api di bawahnya. Limuran terus menebas dan menyambar, secara bertahap masuk lebih dalam ke gunung berapi tersebut. Semakin dalam ia turun, semakin kuat api ibel gelap itu. Limuran harus mengeluarkan lebih banyak mana untuk mempertahankan cahaya hitam pelindung di permukaan tubuhnya dan untuk terus menyebarkan api dan menjelajah ke bawah. Untungnya, Limuran memiliki kekuatan magis yang luar biasa, dan ia memiliki banyak jimat di tangannya. Jika diperlukan, ia juga dapat menggunakan jimat tersebut untuk mengurangi hilangnya vitalitasnya. Tiba-tiba tanah di sekeliling mereka bergetar hebat, dan dengan suara dentuman keras, gunung berapi itu meletus lagi dengan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat. Api ibel yang dahsyat, bercampur dengan lava cair dalam jumlah besar, meletus dari dasar gunung berapi. Limuran buru-buru mengayunkan pedangnya dan menebas, menciptakan lubang kecil sedalam sekitar 3 meter di dinding bagian dalam kawah, lalu menghindar ke dalamnya. Gunung berapi itu begitu ganas selama letusannya yang dahsyat sehingga bahkan seseorang seperti Limuran tidak berani maju menghadapinya dan harus menghindarinya untuk sementara waktu. Limuran menggunakan teknik pupil gelap untuk melihat keadaan sekitar dengan jelas bahkan di lingkungan di mana api ibel berkobar di mana-mana. Hah! Limuran tiba-tiba menyadari bahwa selain sejumlah besar magma api ajaib yang menyembur keluar dari dasar gunung berapi, ada juga beberapa batu giok hitam berkilau. Batu giok hitam ini ukurannya bervariasi, mulai dari sebesar kepalan tangan hingga sebesar kacang kedelai. Batu-batu ini tahan terhadap api ibel dan cukup unik. Batu-batu giok ini berasal dari bagian terdalam dasar gunung berapi. Batu-batu ini telah ditempa oleh api ibel selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Energi ibel yang terkandung di dalamnya juga sangat murni. Batu-batu ini pasti luar biasa. Pikiran Limuran bergerak. Ia menggunakan kekuatan magis Dark Night Flash dan menjelajah ke dalam api ibel yang meletus. Ia segera mengambil beberapa kristal hitam yang lebih besar, lalu segera kembali ke gua untuk bersembunyi. Setiap kali menyerang, Limuran akan mengeluarkan lapisan sihir lubang hitam untuk melindungi tubuhnya terlebih dahulu. Namun, sebelum ia sempat berteleportasi kembali, lubang hitam itu akan terbakar oleh api sihir. Untungnya, Limuran memiliki tubuh yang kuat, jadi bahkan jika beberapa api ajaib mendekatinya, itu tidak akan menjadi masalah besar dalam jangka pendek. Dengan cara ini, Limuran mengumpulkan 7 atau 8 kristal hitam. Saat itu, letusan gunung berapi telah berakhir. Meskipun daerah sekitarnya masih dipenuhi api ibel, tidak ada lagi kristal cair atau benda lain yang menyembur keluar dari tanah. Oleh karena itu, kristal-kristal ini hanya dapat ditemukan saat terjadi letusan gunung berapi yang dahsyat. Limuran menyimpan kristal itu dan terus menjelajah lebih dalam. Api ibel di kedalaman terlalu kuat, dan bahkan dengan pedang pemburu jiwa, sulit untuk memotong retakan.
Limuran tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa jimat ledakan es untuk menghilangkan sebagian kekuatan api ibel di sekitarnya, lalu membelah api ibel tersebut untuk membuat saluran dan terus berteleportasi ke bawah. Dengan cara ini, Limuran terbang dengan susah payah hingga kedalaman ribuan kaki di bawah kawah. Namun, gunung berapi itu masih tak berdasar, seperti jurang tak berdasar. Namun, tujuan Limuran telah tercapai. Ia melihat sebuah lubang berukuran sekitar 3 meter di dinding bagian dalam gunung berapi. Aliran energi ibel murni keluar dari lubang itu, persis seperti yang dikatakan roh ibel sebelumnya. Ini adalah pintu masuk ke jurang ibel. Limuran gembira dan segera terbang keluar dari gua. Pada mulanya jalan masuk goa itu sempit dan juga dipenuhi api ibel, namun setelah berjalan agak jauh, api ibel itu berangsur-angsur melemah dan goa itu makin lama makin lebar. Limuran merasa lega dan memanggil roh jahat. "Senior, ini jurang ibel yang kamu sebutkan, kan?" tanya Limuran. Setelah jiwa ibel itu terbang keluar dari lengan baju Limuran, ia melihat sekeliling, lalu mengangguk dan mendesah, "Disinilah aku tak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk datang lagi. Pecahan pedang Suang-Wuang itu kusembunyikan jauh di dalam gua." Jiwa ibel hendak membawa Limuran ke kedalaman gua ketika tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kedalaman, mengguncang lingkungan sekitar. Wajah Mohun tiba-tiba berubah, dan dia berseru, "Itu ibel lava. Aku tidak menyangka tempat ini dihuni oleh ibel lava. Senior, Anda tahu asal-usulnya hanya dengan mendengar suaranya. Sepertinya Anda sangat mengenalnya. Apakah ibel lava ini sangat menakutkan?" tanya Limuran. Ibel lava adalah binatang ajaib atribut api tingkat tinggi, setara dengan tahap kultivasi tubuh sejati, kata jiwa ibel itu. "Jika ia berada di dunia luar, dengan kekuatanmu, tidak akan terlalu sulit untuk menghadapi ibel lava sendirian. Tapi di Nanyang, kekuatan ibel lava telah meningkat pesat. Lebih parahnya lagi, setahu saya, ibel lava biasanya muncul berpasangan." Saat jiwa ibel berbicara, terdengar raungan lain dari dalam gua. Raungan ini lebih tajam dan sedikit berbeda dari sebelumnya. "Mereka memang dua setan lava." Wajah Mohun semakin muram. "Biarkan serigala bulan melolong keluar. Orang tua ini dan serigalanya bisa membantumu," kata jiwa ibel. "Oke." Limuran setuju. Sejak serigala ibel bulan melolong mencapai tahap tubuh sejati, ia belum pernah benar-benar berhadapan dengan musuh. "Aku juga ingin sekali melihat kekuatan magisnya." Limuran mengeluarkan token giok dan mengetuknya pelan. Seberkas cahaya menyambar dan menghilang ke dalam peta surga Gua Langyan yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Seketika, sebuah cahaya perak menyambar, dan serigala ibel bulan melolong terbang keluar dari lengan baju Limuran dan berubah menjadi seorang anak laki-laki berambut perak berusia sekitar 11 atau 12 tahun, yang adalah Xiao Bai. "Guru, apa yang Anda inginkan dari saya?" Pemuda itu membungkuk kepada Limuran. Selama bertahun-tahun, kecerdasan serigala bulan melolong telah meningkat pesat, dan ia juga telah mempelajari lebih banyak etiket. "Mari kita bergabung untuk menghadapi musuh yang kuat," kata Limuran singkat. "Ya," Xiao Bai setuju, lalu melayang di depan Limuran. Pada saat itu, api yang berkobar meletus dari kedalaman gua, ditemani oleh dua buaya lava raksasa setinggi lebih dari 3 meter. Kedua monster ini diselimuti lava cair, ekor-ekor panjang mereka terseret, dan mulut mereka terbuka untuk menyemburkan bola-bola api. Setelah melihat ibel lava, Xiao Bai langsung bertindak. Ia mengangkat tangannya dan langsung merapal dua mantra cahaya bulan, mengenai kedua ibel lava tersebut. Dengan dua suara embusan lembut, sinar bulan menerpa ibel lava, langsung mendinginkan api di tubuhnya. Namun, tubuh ibel lava itu bagaikan batu terkuat, dan tidak rusak sama sekali di bawah serangan sinar bulan. Jiwa ibel itu berkata ibel lava ini memiliki tubuh yang kuat, kebal terhadap pedang dan tombak, dan memiliki tubuh sihir api hitam. Sangat sulit untuk dihadapi, ingatlah untuk berhati-hati. Begitu dia selesai berbicara, kedua setan lava itu menyemburkan dua api besar, dan seketika dua kolom api yang mengamuk menggelinding ke arah Xiao Bai. Wajah Xiao Bai sedikit berubah, dan dia segera berubah menjadi serigala ibel. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya keperakan yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap, bulan purnama yang terang terbentuk di atas kepalanya. Bulan purnama membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti Xiao Bai, sekaligus menghalangi semua api yang dimuntahkan oleh ibel lava. Akan tetapi, kecerahan lingkaran cahaya bulan juga cepat meredup. Api ibel gelap ini benar-benar hebat, Limuran terkejut. Ia tahu Xiao Bai bukan tandingan kedua ibel lava ini, jadi ia segera bertindak. Dengan kilatan cahaya keemasan, Limuran telah menggenggam tongkat Kanglong di tangannya, dan pada saat yang sama, lapisan hantu kilin keemasan muncul di permukaan tubuhnya. Limuran berteriak keras, mengayunkan tongkat Kanglong sekuat tenaga, dan mengenai setan lava. Setan lava mengayunkan ekornya yang besar dan menuju ke arah Limuran.
Bang! Tongkat limuran menghantam ekor raksasa ibel lava dengan keras, tetapi dia terkejut dan terlempar mundur puluhan kaki jauhnya. Ekor besar ibel lava itu juga dihancurkan berkeping-keping oleh limuran. Tubuh ibel lava ini benar-benar kuat, limuran terkejut. Ia telah mengerahkan seluruh tenaganya pada serangan sebelumnya, tetapi ia hanya mematahkan setengah ekor ibel lava itu. Tampaknya tubuh monster ini lebih kuat daripada kebanyakan kultivator ibel. Setan lava itu berteriak kesakitan, tampak gila, jelas-jelas sangat marah terhadap tongkat limuran. Kedua ibel lava itu tidak lagi memperhatikan Xiao Bai, tetapi melompat satu demi satu, menerkam limuran, dan menamparnya dengan telapak tangan mereka yang besar. Limuran tidak terburu-buru. Ia melesat dan menggunakan kekuatan sihir berkedip malam gelap untuk menghindar dalam sekejap. Dengan dua suara boom yang keras, telapak tangan kedua ibel lava itu menghantam tanah gua dengan keras. Tiba-tiba, gua berguncang, langit berputar, dan tanah retak berkeping-keping. Limuran muncul tidak jauh dari sana dan diam-diam terkejut saat melihat pemandangan ini. Kalau saja dia tidak menghindar dan terkena hantaman telapak tangan raksasa si ibel lava, maka meskipun dia sudah menguasai ilmu bela diri, dia tidak akan sanggup menahannya dan pasti sudah babak belur. Xiao Bai hendak menerjang maju untuk menghadapi ibel lava, tetapi setelah melihat ini, ia langsung menghindar ke samping. Meskipun wujud serigalanya tangguh, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibel lava, dan ia tidak dapat menahan satu serangan pun darinya. Limuran akhirnya mengerti mengapa jiwa ibel begitu waspada terhadap ibel lava ini. Monster ini tidak hanya memiliki kemampuan api sihir gelap yang kuat, tetapi juga memiliki tubuh dan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, membuatnya kebal terhadap hampir semua serangan. Monster ini sangat kuat, baik dari segi sihir maupun fisik. Ia bagaikan ikan di air di alam Nanyang dan hampir tidak memiliki kekurangan. Namun, kekuatan spiritualnya mungkin biasa saja, limuran tiba-tiba bertanya kepada jiwa ibel. Jiwa ibel itu mengangguk dan berkata, ya, kekuatan spiritual ibel lava lemah, bahkan jauh lebih rendah daripada monster setingkatnya. Kalau begitu, serang saja dengan kesadaran ilahimu. Limuran mendengus dingin, dan tiba-tiba matanya berkedip. Cahaya putih bersih memancar dari antara alisnya dan berubah menjadi anak panah tajam, melesat lurus ke arah salah satu ibel lava. Itu adalah kekuatan magis anak panah ilahi. Ibel lava membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api tebal yang melesat ke arah panah ilahi. Namun panah ilahi mengabaikan pilar api itu, menembusnya secara langsung, lalu mengenai tubuh ibel lava. Tubuh ibel lava itu sangat kuat, tetapi masih tidak dapat menghentikan panah suci, yang langsung menembus tubuh ibel lava. Saat berikutnya, ibel lava itu tiba-tiba tidak bergerak, seolah membeku. Setan lava lain mengambil kesempatan untuk menerkam limuran, namun limuran melepaskan anak panah dewa lain, yang juga mengenai setan itu. Setelah terkena panah dewa, kedua setan lava itu tetap tak bergerak. Jiwa ibel Solok terkejut, anakmu benar-benar memiliki kekuatan suci yang begitu kuat. Cepat, teriak limuran. Meskipun indera kedewaanku tidak lemah, aku tidak bisa menggunakannya untuk mengunci kedua ibel lava ini terlalu lama. Jiwa ibel itu mengangguk dan melintas ke tubuh Xiao Bai. Aura Xiao Bai tiba-tiba melonjak tajam. Ia mengerahkan seluruh esensi sejatinya, dan seketika seluruh tubuhnya dipenuhi energi ibel. Segera setelah itu, Xiao Bai melompat, merentangkan cakar serigalanya, dan menyerang ibel lava. Bayangan besar cakar serigala ibel terbentuk di ujung cakarnya dan mencengkeram ibel lava dengan kuat, seketika api terkoyak dan meninggalkan beberapa bekas cakaran yang dalam. Ini juga karena tubuh ibel lava terlalu kuat. Jika itu monster tahap tubuh sejati biasa, ia tidak akan bisa bergerak dan akan terjepit oleh cakar serigala ibel. Jika tidak mati, ia akan terluka parah. Xiao Bai terus mencengkeram dan menyerang dengan panik, dan pada saat yang sama, sinar bulan bersinar dari bulan purnama di atas kepalanya dan mengenai ibel lava. Awalnya, cahaya bulan tidak terlalu mengancam ibel lava, tetapi setiap kali terkena sinar bulan, kerusakannya semakin parah. Setelah serangan intensif, ibel lava akhirnya berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan dihancurkan oleh cakar serigala Xiao Bai dan serangan kuat cahaya bulan. Mungkin karena terpicu oleh terbasminya rekannya, ibel lava lainnya tiba-tiba meraung, melepaskan diri dari kuncian jiwa limuran, dan menerkam Xiao Bai dengan putus asa. Xiao Bai melompat tergesa-gesa dan nyaris menghindari ibel lava, tidak berani menghadapinya secara langsung. Limuran juga segera mengangkat tangannya dan mengeluarkan 3 jimat lubang hitam, membentuk ruang lubang hitam kecil, menjebak ibel lava di dalamnya untuk sementara. Limuran hendak menggunakan lebih banyak jimat untuk menghadapi ibel lava, tetapi jiwa ibel itu berkata, itu tidak perlu, ibel lava memiliki temperamen yang aneh dan tidak akan hidup sendiri setelah rekan-rekannya mati. Singkirkan saja Xiao Bai dan sembunyikan. Ia tidak terlalu cerdas. Begitu ia tidak bisa lagi melihat musuhnya, ia akan menyerah untuk membalas dendam dan segera mengikuti rekan-rekannya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Limuran terkejut dan terheran-heran, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan dan menyingkirkan Xiaobai, lalu segera terbang keluar dari gua dalam sekejap. Sesaat kemudian, terdengar suara keras dari dalam gua, dan api yang besar menyembur keluar dari gua. Ibel lava telah mati karena penghancuran diri, kata jiwa Ibel. Limuran dengan hati-hati menjelajahi gua itu dan memang tidak dapat merasakan sedikit pun napas setan lava. Lubang hitam tempat mereka bertarung sebelumnya tidak ada lagi, dan tubuh kedua setan lava yang hancur itu, seperti potongan lava, berserakan di mana-mana. Ibel lava memang berkemauan keras. Mereka berpasangan dan hidup mati bersama. Kebanyakan kultivator di dunia mungkin tidak bisa melakukan ini, desah Limuran. Dia juga memperhatikan ada dua kristal merah menyala yang tembus cahaya di tanah, yang sangat mencolok. Limuran mengambil dua kristal dan bertanya pada jiwa Ibel. Inilah hati Ibel cair, kata jiwa Ibel. Ini harta karun yang sangat langka. Sangat membantu untuk mengembangkan sihir atribut api. Jika kau bisa menyempurnakannya, kemampuan fisikmu tidak akan kalah dari beberapa kultivator Ibel cahaya bawaan atribut api di alam Ibel. Aku sudah cukup banyak berlatih. Aku khawatir Wuxia berspesialisasi dalam mempraktikkan sihir yang berelemen api. Limuran sedikit mengernyit. Manfaat dari hati Ibel cair lebih dari itu. Tubuh Ibel lava sangat kuat. Jika kau memurnikan hati Ibel cair, itu juga akan sangat bermanfaat untuk penempaan tubuh fisikmu, dan dapat membuat tubuh fisikmu semakin kuat, kata jiwa Ibel lagi. Kata-kata jiwa Ibel membuat jantung Limuran berdebar kencang. Pada levelnya saat ini, sulit untuk meningkatkan keterampilan pemurnian tubuhnya, terutama karena ia tidak memiliki harta pemurnian tubuh tingkat atas. Karena hati Ibel cair ini bermanfaat untuk latihan fisik, Limuran tentu saja tidak ingin melewatkannya begitu saja. Lagi pula, Limuran juga berlatih sihir, jadi menyempurnakan hati Ibel cair ini tampaknya bukan tugas yang sulit baginya. Ngomong-ngomong, aku tidak sengaja menemukan beberapa kristal hitam saat gunung berapi meletus. Tahukah kau apa itu, senior? Tanya Limuran, lalu mengeluarkan beberapa kristal hitam yang baru saja ia dapatkan dari tangannya. Ketika Mohun melihat kristal-kristal ini, awalnya dia tertegun, lalu dia tampak gembira. Ini kristal ajaib yang dikaitkan dengan api, kata jiwa Ibel itu dengan penuh semangat. Yang disebut batu roh di alam bawah sebenarnya adalah batu kristal yang mengandung sebagian esensi langit dan bumi. Esensi langit dan bumi di alam bawah tercampur dan berkualitas rendah, sehingga hanya bisa menghasilkan harta karun seperti batu roh tingkat tinggi. Baik praktisi sihir maupun praktisi spiritual dapat menggunakan batu roh jenis ini. Namun, di alam roh, energi vital langit dan bumi bahkan lebih melimpah, dan kristal yang tumbuh di sana dapat mengandung energi spiritual sejati yang sangat murni. Di alam roh, kristal-kristal ini juga disebut batu roh. Batu-batu ini adalah batu roh sejati, yang tidak dapat digunakan oleh para kultivator Ibel. Bagi para kultivator di alam bawah, batu-batu ini sangat langka dan merupakan batu roh kelas atas. Sebaliknya, di alam Ibel, beberapa kristal mengandung ki Ibel sejati murni. Inilah kristal ajaib di tanganmu. Lebih lanjut, ki spiritual sejati dan ki Ibel sejati disempurnakan lebih lanjut, dengan perbedaan berdasarkan 5 elemen. Kristal ajaib ini memiliki atribut api. Meskipun tidak sulit diperoleh di alam Ibel, kristal ini merupakan harta yang sangat langka di alam bawah. Baik kamu sedang berlatih seni sihir, memurnikan pil ajaib, atau membentuk formasi sihir, kristal ajaib yang memiliki atribut api ini sangat berguna. Begitu, pikir Limuran dalam hati, jika aku berencana menggunakan kristal ajaib ini untuk merapal mantra sihir khusus yang berkekuatan api, apakah itu bisa dilakukan? Seharusnya bisa, kata jiwa Ibel. Bahkan jika kau tidak berlatih sihir api, dengan bantuan kristal sihir api ini, kau mungkin bisa melakukannya. Tapi pasti akan lebih sulit dan lebih lambat, jadi kemungkinan besar tidak akan berguna melawan musuh. Limuran tersenyum tipis. Waktu casting yang lambat tidak penting. Aku hanya ingin menggunakannya untuk membuat jimat. Jika aku bisa menyempurnakannya menjadi jimat, aku bisa langsung menggunakannya saat menghadapi musuh. Itu ide bagus, Mohun mengangguk. Jika kultivator lain mengaku menggunakan kristal sihir api ini untuk merapal mantra dan membuat jimat, jiwa Ibel pasti tidak akan menyetujuinya. Tingkat keberhasilannya terlalu rendah, dan kemungkinan besar kristal sihir yang susah payah diperoleh ini akan terbuang sia-sia, bahkan tidak satu pun jimat yang akan tercipta. Namun Limuran berbeda. Jiwa Ibel tahu bahwa keahliannya dalam membuat jimat sangat tinggi, jauh melampaui kemampuan para ahli jimat biasa. Limuran menyimpan kristal ajaib itu dan, di bawah bimbingan jiwa ajaib, menjelajah jauh ke dalam gua. Tidak ada bahaya lain di sepanjang jalan, dan ia segera tiba di sebuah gua dengan aura Ibel yang kuat. Masih ada beberapa sisa pilar batu, meja batu, dan sejenisnya, yang jelas-jelas bukan dibangun oleh kedua Ibel lava tersebut.
Jiwa ibel itu jelas sangat familiar dengan tempat ini. Ia terbang langsung menuju dinding batu, memeriksanya dengan saksama, dan berkata sambil tersenyum, kedua roh ibel lava itu tidak terlalu cerdas dan tidak melihat di mana aku menyembunyikan hartaku. Jika seorang kultivator tingkat tinggi menempati tempat ini, aku akan kesulitan membayangkan apa yang akan terjadi. Kemudian, di bawah bimbingan jiwa ibel, Limuran menyuntikkan beberapa mantra sihir ke dinding batu. Setelah beberapa saat, cahaya setan samar-samar menyambar dinding batu, dan sebuah lubang berukuran beberapa kaki perlahan-lahan muncul. Jauh di dalam lubang itu, sebuah kotak giok tersembunyi. Tidak ada jimat pembatas yang terpasang pada kotak giok itu, namun tidak ada jejak vitalitas di dalamnya, yang jelas menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Ini giok langka. Kotak giok yang terbuat dari giok ini dapat menyembunyikan harta karun tanpa mengungkapkan aura apapun. Bahkan jika kau memindainya dengan indera ilahimu, sulit untuk mendeteksinya, kata jiwa ibel. Awalnya, aku hanya meninggalkan pecahan pedang Suanguan di sini, tanpa harta karun lainnya. Seandainya aku tahu ini, aku pasti akan meninggalkan lebih banyak harta karun agar aku masih bisa menggunakannya sampai sekarang. Jiwa ibel mendesah pelan. Limuran dengan hati-hati membuka kotak giok itu, dan tiba-tiba sebuah cahaya bersinar keluar, dan pada saat yang sama energi spiritual yang menakjubkan meluap. Itu memang pecahan pedang Suan Guang. Limuran sangat gembira. Benda di dalam kotak itu persis setengah dari ujung pedang. Sekilas, jelas bahwa itu adalah bagian dari pedang Suan Guang. Anehnya, cahaya dan aura yang dipancarkan pecahan-pecahan ini jauh lebih kuat daripada pedang Suanguan yang setengah rusak. Gumam Limuran penasaran. Aku juga tidak tahu, kata jiwa ibel. Meskipun aku bisa membantumu menemukan pecahan-pecahan ini, aku tidak tahu cara menempa ulang pedang itu. Kau harus mencari tahu sendiri. Selain itu, masih ada sedikit darah yang tersisa di pecahan ini, yang merupakan darah ibelku. Sayangnya, aku tidak bisa mengupasnya dari pecahan pedang Suan Guang. Aku ingin meminta bantuanmu. Biar ku coba. Limuran mengangguk. Ia juga memperhatikan ada jejak darah di pecahan itu, yang terserap ke dalam pecahan itu, seperti pola darah pada pedang. Limuran mengeluarkan beberapa jimat terlarang dan menempelkannya pada pecahan pedang Suan Guang, berharap dapat menggunakan kekuatan isolasi jimat tersebut untuk mengeluarkan noda darah. Namun, jimat-jimat ini hampir tidak berpengaruh pada pecahan pedang Suan Guang. Limuran sedikit mengernyit. Ia mencoba berbagai cara, tetapi sia-sia. Jiwa ibel mendesah, aku sudah mencoba metode yang biasa bertahun-tahun lalu, tapi aku khawatir itu tidak akan berhasil. Aku menduga pedang ini harus diaktifkan dengan teknik yang sesuai. Pikiran Limuran tergerak. Pedang Suanguan adalah harta spiritual dengan atribut cahaya, dan Nixian Jue yang ia latih juga merupakan teknik yang berkaitan dengan cahaya. Mungkinkah pedang Suanguan berhubungan dengan teknik Nixian Jue? Baik Nixian Jue maupun pedang Suanguan berasal dari Sekte Tianshan dan merupakan harta karun peninggalan Master Suanguan. Memang mungkin keduanya merupakan pasangan yang sempurna. Limuran diam-diam berlatih teknik Nixian Jue, dan sinar cahaya spiritual keluar dari ujung jarinya dan masuk ke pecahan pedang Suanguan. Pada awalnya, pecahan pedang Suanguan tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi ketika cahaya spiritual yang disuntikkan oleh Limuran menjadi semakin kuat, lapisan cahaya secara bertahap muncul di permukaan pecahan tersebut. Jejak darah pun ikut terperas oleh cahaya dan perlahan terkelupas dari pecahan-pecahan itu. Akhirnya, di bawah manipulasi Limuran, jejak darah terbungkus dalam bola cahaya spiritual, membentuk gumpalan darah kecil seukuran kacang, dan sepenuhnya terpisah dari pecahan pedang yang patah. Limuran mengumpulkan cahaya spiritual yang membungkus gumpalan darah, lalu melemparkan gumpalan darah itu ke jiwa ibel. Jiwa ibel itu sangat gembira dan segera membuka mulutnya serta menelan gumpalan darah itu ke dalam perutnya. Dalam sekejap, kilatan darah muncul di bayangan jiwa ibel. Setelah kilatan darah, bayangan jiwa ibel tampak semakin nyata. Haha, terima kasih banyak, sahabatku, kata jiwa ibel itu gembira, dengan bola darah ibel ini, aku punya secercah harapan untuk terlahir kembali. Sayang sekali aku bukan kultivator ibel tingkat tinggi dari klan ibel darah. Kalau tidak, hanya dengan setetes darah ibel ini, aku bisa terlahir kembali sebagai ibel. Sementara Mohun gembira, Limuran juga mendapatkan harta yang diinginkannya. Akhirnya aku mendapatkan pecahan pedang Suanguan, tapi bagaimana aku bisa memahat ulang harta spiritual berkualitas seperti ini? Limuran sedikit mengernyit. Merombak harta spiritual tidak semudah merombak senjata ajaib. Belum lagi tingkat keahlian pemurniannya, jumlah vitalitas yang dibutuhkan untuk merombaknya pun sangat mencengangkan. Meskipun Limuran memiliki kekuatan magis yang mendalam, kultivasinya masih berada pada tahap awal tubuh sejati, yang mungkin masih jauh dari cukup. Limuran memutuskan untuk menyimpan pecahan-pecahan itu terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan berpikir untuk mencetaknya kembali. Dia mengeluarkan kotak giok yang berisi sisa-sisa potongan pedang Suan Guang,
lalu menyatukan potongan-potongan itu. Harta karun yang pecah dan pecahannya jelas memiliki kualitas yang sama, dan bila disatukan, dapat membentuk pedang yang lengkap. Namun, yang mengejutkan Limuran adalah bahwa cahaya dari sisa pedang Xuan Guang, yang berisi gagang dan sebagian besar bilahnya, tidak sekuat cahaya dari pecahannya. Hal ini agak tidak masuk akal. Limuran perlahan menyentuh pola-pola tersembunyi yang halus dan misterius pada pedang, merasakan kekuatan yang terkandung dalam harta ajaib ini. Perbedaan terbesar antara harta spiritual dan harta sihir adalah bahwa harta spiritual telah mulai mengembangkan spiritualitas, memiliki tingkat otonomi tertentu, dan dapat memilih pemiliknya sendiri. Sebaliknya, harta sihir hanyalah benda mati yang dapat dimanipulasi sesuka hati. Jika roh harta karun ajaib ini masih ada, mungkin ia akan mewujud dan menemukan cara untuk membentuknya kembali, pikir Limuran dalam hati, sambil mengamati pedang itu dengan saksama dan perlahan menyentuh badan pedang itu. Tiba-tiba, cahaya pedang menyambar tiba-tiba dari pedang Xuan Guang, dan menebas langsung ke arah lengan Limuran yang sedang menyentuh pedang. Limuran terkejut. Tanpa sadar ia menggunakan teknik Qigongnya, dan tubuhnya tiba-tiba bersinar keemasan. Lapisan sisik emas halus juga muncul di lengannya. Namun, cahaya pedang itu justru menembus cahaya keemasan pelindung tubuh Limuran, bahkan sisik kerasnya pun hancur. Dengan suara klik pelan, luka sepanjang setengah kaki muncul di lengan Limuran, dan darah langsung menyembur keluar. Limuran merasa ngeri. Ia telah mencapai kesuksesan besar dalam pemurnian tubuh. Ketika ia menggunakan teknik pemurnian tubuh, senjata sihir biasa hampir tidak dapat melukainya. Namun, cahaya pedang ini dengan mudah melukainya. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan harta spiritual. Limuran hendak menghindar ke samping, tetapi tiba-tiba melihat darah yang ditinggalkannya menetes ke pedang Xuan Guang di bawah. Lapisan cahaya darah tiba-tiba muncul di pedang Xuan Guang, dan dengan cepat menyerap darah. Darah-darah ini, seperti 1000 benang yang tidak dapat diputuskan, menghubungkan erat dua bagian pedang Xuan Guang. Setelah beberapa saat, cahaya darah menghilang, dan tidak ada jejak darah yang tertinggal di pedang Xuan Guang. Limuran terkejut sekaligus senang. Ia mendapati pedang Xuan Guang yang awalnya terbelah dua, kini telah disambung menjadi satu bagian, dan tidak ada tanda-tanda patah sama sekali. Apa yang terjadi? Mungkinkah harta karun spiritual ini begitu spiritual sehingga bisa dibentuk ulang dan diperbaiki sendiri? Tanya Limuran dengan heran dan ragu. Pada saat ini, pedang Xuan Guang entah kenapa memancarkan cahaya spiritual sendiri, tapi kali ini bukan cahaya pedang, melainkan bayangan cahaya spiritual. Bayangan itu berubah menjadi wujud manusia. Limuran dan Mo Hun terkejut saat melihatnya. Master Xuan Guang, seru Limuran, ternyata pedang ini masih mengandung jejak roh pedang Master Xuan Guang. Master Xuan Guang berkata dengan suara lantang, terima kasih, rekan Taois, karena telah menempa ulang pedang ini. Taois tua Xuan Guang adalah seorang kultivator dari dunia spiritual. Saya tidak tahu identitas Anda, tetapi karena Anda berhasil menempa ulang pedang ini, artinya kita ditakdirkan untuk bersama. Saya akan memanggil Anda orang yang ditakdirkan bersama saya. Aku punya kesempatan untuk memberikan ini kepada orang yang ditakdirkan. Aku akan membantunya mengendalikan pedang ini. Jika kau bisa naik ke dunia spiritual di masa depan, bawalah pedang ini bersamamu. Jika kau bisa mengembalikannya kepadaku, aku akan memberimu hadiah yang berlimpah. Setelah Master Xuan Guang selesai berbicara, sosoknya berangsur-angsur menjadi transparan dan kabur, dan akhirnya berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual dan menghilang sepenuhnya. Limuran tertegun dan bergumam, apakah ini pendiri Sekte Tianshan, Master Xuan Guang? Dia benar-benar mirip dengan potret pendiri Sekte Tianshan. Dia bilang akan memberiku kesempatan. Aku ingin tahu, apa itu? Limuran menatap Mo Hun dengan pandangan bertanya, namun melihat bahwa mata Mo Hun sedikit menyipit dan ekspresinya serius. Setelah beberapa saat, jiwa Ibel mendesah pelan dan berkata sambil tertawa mengejek, awalnya kupikir bertemu Xuan Guang, mantan musuhku, lagi pasti akan membuatku marah, tapi siapa sangka aku bisa setenang itu. Sepertinya seiring berjalannya waktu, aku bukan lagi orang tua seperti dulu. Baiklah, biarkan masa lalu berlalu begitu saja. Jika aku bisa terlahir kembali, aku bisa fokus mengejar jalan keabadian dan tidak terjerat dendam masa lalu. Senior, apa yang terjadi dengan cahaya dan bayangan misterius di pedang itu? Tanya Limuran. Jiwa Ibel berkata, ini pasti jejak roh pedangnya. Namun, roh pedang ini tidak memiliki kecerdasan, ia hanya meninggalkan pesan. Mengenai kesempatan yang disebutkan roh pedang itu, aku tidak begitu yakin. Namun, pedang Xuan Guang ini sepertinya telah ditempa ulang. Pedang ini ternyata bisa ditempa ulang dan diperbaiki sendiri. Sungguh spiritual, puji Limuran, lalu mengulurkan tangan dan mengambil pedang Xuan Guang. Begitu ia mendapatkan pedang Xuan Guang, Limuran mengerahkan sedikit kekuatan sihir untuk memberkati pedang tersebut. Tanpa diduga,
Dia tiba-tiba merasakan energi kuat keluar dari pedang dan menyerbu ke telapak tangannya. Limuran terkejut dan tanpa sadar ingin menarik kembali pedangnya, tetapi pedang itu tertancap kuat di tangannya dan tidak dapat dilepaskan. Pada saat yang sama, energi vital yang besar mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya, menyebabkan energi vitalnya melonjak. Energi vital ini menyatu sangat cepat dengan kekuatan sihir yang dikembangkan Limuran melalui Nixian Jue, tanpa penolakan apapun dan sebagian besar energi vital akhirnya mengalir ke dantian Limuran. Energi pedang yang luar biasa. Jiwa Ibel juga menyadari perubahan aura Limuran dan berkata dengan terkejut, mungkinkah ini kesempatan yang disebutkan oleh jiwa pedang cahaya misterius. Tak lama kemudian, dantian Limuran mencapai titik jenuh, tetapi semakin banyak energi vital yang mengalir masuk. Meskipun energi vital ini tidak bertentangan dengan kekuatan sihirnya sendiri, energi vital tersebut terlalu kuat dan dahsyat, sehingga sulit bagi Limuran untuk menahannya untuk sementara waktu. Limuran mengerang kesakitan, dantiannya membengkak hingga hampir meledak. Dalam menghadapi perubahan drastis seperti itu, Limuran harus menekan rasa takut di hatinya dan berlatih teknik Nixian Jue dengan cermat untuk menstabilkan esensi sejatinya dan memampatkan energi vital murni dalam dantiannya. Energi vital yang mengalir ke dalam tubuhnya terlalu melimpah sehingga Limuran tidak dapat memurnikannya satu persatu. Ia harus memurnikan dan menyerapnya sambil merapal mantra dan mengonsumsi sebagian energi vital. Dia memegang pedang Xuan Guang di tangannya, jadi dia mengayunkan pedang dan menebasnya secara horizontal. Swiss, 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 3 cahaya pedang menyambar, hanya 3 pedang, langsung menghancurkan dinding batu di sekitarnya, dan gua itu runtuh. Dinding-dinding batu ini, setelah dibakar oleh api Ibel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah lama ditempa menjadi permukaan yang sangat keras, jauh melampaui jangkauan lava biasa. Namun, di hadapan cahaya pedang yang ditebas Limuran dengan santai, dinding-dinding itu bagaikan lumpur. Jiwa Ibel itu terkejut dan buru-buru kembali ke lengan baju Limuran. Setelah mengayunkan 3 pedang, Limuran merasakan tekanan dalam dantiannya berkurang, jadi dia menebaskan lebih banyak cahaya pedang. Batu-batu besar yang jatuh dengan suara keras itu terpotong-potong oleh pedang Limuran. Cahaya pedang menyebar kemana-mana, dan semuanya terpotong kemanapun ia lewati. Limuran mengayunkan pedangnya untuk menebas batu-batu yang jatuh di atas kepalanya sambil terbang ke atas. Tak lama kemudian, matanya tiba-tiba berbinar dan ia benar-benar melesat keluar dari dasar gunung berapi dan terbang ke puncak kawah. Gunung berapi raksasa ini perlahan-lahan mulai runtuh dari dasar. Dengan suara gemuruh yang keras, seluruh gunung berapi runtuh total, dan kawahnya terkubur oleh lava dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Inikah kekuatan harta karun ajaib itu? Luar biasa. Limuran terkejut sekaligus senang. Ia menebas pedang itu beberapa kali berturut-turut. Kekuatan sihirnya tidak hanya tidak habis, tetapi malah meningkat pesat. Esensi sejati dalam dantiannya pun meningkat pesat dalam sekejap. Limuran masih merasa tidak nyaman karena energi pedang di dantiannya, tetapi tiba-tiba muncul kesejukan dari dantiannya. Kemanapun kesejukan itu lewat, energi pedang dipadatkan dan menyatu dengan esensi sejati dantiannya, dan napas Limuran pun tiba-tiba meningkat pesat. Kesejukan ini dengan cepat mengalir dari dantian ke seluruh tubuh Limuran, mengalir melalui anggota tubuh dan meridiannya. Dalam sekejap, Limuran merasakan peningkatan pesat dalam kekuatan spiritual dan sihirnya, sekaligus terasa sangat halus. Roh jahat itu pun terbang keluar dari lengan baju Limuran. Ia terkejut melihat pemandangan ini. Auramu, kau benar-benar maju ke tahap tengah tubuh sejati begitu saja, gumam jiwa Ibel itu dengan terkejut. Apakah aku sudah maju? Limuran sendiri agak ragu, tetapi ketika ia mengamati indera spiritualnya, ia memang merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Baik indera spiritual maupun kekuatan sihirnya telah mengalami lompatan kualitatif, dan ia memang telah maju ke tahap tengah tubuh aslinya. Ini kesempatan yang Xuan Guang sebutkan, kan? Kata jiwa Ibel dengan sedikit iri. Kau punya kesempatan yang sangat bagus. Pertama, kau mendapatkan jimat warisan Tao Tian Xuan, dan hampir langsung maju ke tahap tengah tubuh sejati, tetapi kau segera berkultivasi langsung ke puncak tahap awal tubuh sejati. Sekarang, kau telah mendapatkan energi pedang agung yang ditinggalkan Xuan Guang dalam pedang, dan memanfaatkan kesempatan untuk menembus tahap tengah tubuh sejati dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, kau telah maju dari tahap awal tubuh sejati ke tahap tengah tubuh sejati. Kesempatan ini sungguh tak bisa dicemburui orang lain. Limuran juga sangat gembira. Ia berkata, aku juga beruntung. Energi pedang ini terlalu kuat. Jika aku tidak bisa maju, aku mungkin tidak akan mampu menahannya. Melangkah maju dari alam minor berbeda dengan melangkah maju dari alam mayor. Melangkah maju dari tahap Dharmakaya akhir ke tahap tubuh sejati awal mustahil dalam semalam, bahkan dengan kesempatan terbaik sekalipun. Namun, melangkah maju dari tahap tubuh sejati awal ke tahap tubuh sejati tengah adalah hal yang sama sekali berbeda.
Proses melangkah maju ini bisa panjang atau pendek, tergantung pada masing-masing individu. Namun, mencapai hal ini dalam waktu kurang dari setengah jam, seperti yang dilakukan Limuran, kemungkinan sangat jarang. Jiwa Ibel mengangguk dan berkata, Guru Xuan Guang tentu tidak menyangka bahwa generasi muda yang baru mencapai tahap awal kultivasi tubuh sejati akan menempa ulang pedang ini. Energi pedang yang ditinggalkannya sangat kuat. Umumnya, hanya seorang kultivator hebat di tahap akhir kultivasi tubuh sejati yang mampu menahannya. Bagaimanapun, kau menggunakan darahmu sendiri untuk membantu menempa ulang pedang ini, dan kau juga mendapatkan energi pedang peninggalan Xuan Guang. Kau juga berlatih teknik Nixian Jue Xuan Guang, dan kultivasimu telah mencapai tahap tengah tubuh sejati. Jadi, meskipun pedang Xuan Guang ini adalah harta spiritual berkualitas tinggi, kau sekarang hampir tidak bisa menggunakannya. Benarkah? Limuran mencoba mengayunkan pedang Xuan Guang di tangannya dan menebas rerun dewa gunung berapi itu. Dalam sekejap, kekuatan hisap yang kuat datang dari pedang Xuan Guang, menyedot sejumlah besar kekuatan sihir Limuran dan mengubahnya menjadi cahaya pedang yang tajam, menebas ke bawah. Boom! Pedang itu langsung memotong celah panjang di rerun dewa gunung berapi, membentuk jurang sempit. Pedang yang kuat, puji jiwa Ibel dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau benar-benar bisa menggunakan pedang sekuat itu. Aku khawatir para kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati akan menderita kerugian besar jika mereka bertemu dengannya. Limuran menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu berkata pedang tadi telah menghabiskan banyak energi sejatiku, hampir membuatku jatuh kembali ke tahap awal tubuh sejatiku. Sepertinya meskipun aku hampir tidak bisa mengendalikan pedang ini seperti yang dikatakan senior, kekuatan sihirku masih belum cukup kuat. Begitu aku menggunakan pedang ini dengan penuh semangat, kekuatan sihirku juga akan sangat terkuras. Jiwa Ibel tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, kau memang sangat beruntung. Darahmu awalnya mengandung darah naga Ibel, yang akan ditolak oleh harta spiritual seperti pedang Xuan Guang. Namun, karena kau baru saja menggunakan teknik melarikan diri naga Ibel, garis keturunan naga Ibel menjadi dorman di dalam garis keturunanmu dan tidak bisa diaktifkan. Oleh karena itu, darah yang mengalir keluar tidak mengandung garis keturunan naga Ibel dan tidak ditolak oleh pedang Xuan Guang. Kalau tidak, akan jauh lebih sulit bagimu untuk menempa ulang pedang ini. Limuran berkata, aku belum memikirkannya. Senior, apa yang kau katakan sangat masuk akal. Pedang Xuan Guang ini adalah harta karun yang paling murni dan paling spiritual. Pedang ini hanya bisa diaktifkan dengan teknik Nixian Jue yang murni. Menggunakan energi Ibel dan kemampuan sihir tidak akan berhasil. Jiwa Ibel berkata dengan nada tidak setuju, haha, itu karena kultivasimu belum cukup tinggi. Jika seorang Master Ibel dengan kultivasi yang sangat tinggi memiliki harta spiritual, ia dapat menggunakan kemampuan sihirnya yang dominan untuk menjelekkan harta spiritual tersebut dan kemudian mengendalikannya. Tentu saja, hanya seorang kultivator dengan kultivasi yang sangat tinggi, jauh melampaui ranah harta spiritual, yang dapat melakukan ini. Limuran mengangguk. Urusan dunia Ibel terlalu samar dan ilusi baginya. Ia hanya mendengarnya dan tidak perlu menyelidikinya. Terima kasih, senior, kata Limuran sambil membungkuk kepada jiwa Ibel. Pedang ini pernah melukaiku, tetapi kau melupakan masa lalu dan membantuku menempanya kembali. Ini memberiku kesempatan ini dan kesempatan untuk maju ke tahap tengah tubuh sejati. Jika bukan karena bimbinganmu, aku tidak akan pernah mengalami pertemuan seberuntung ini. Jiwa Ibel tersenyum tipis dan berkata, apa yang kulakukan tidak hanya bermanfaat bagimu, tetapi aku juga mendapatkan sesuatu darinya. Kau dan aku sudah berada di perahu yang sama, dan kita berbagi kesuksesan dan kerugian yang sama. Karena kita semua bisa mendapatkan manfaat dari ini, tentu saja aku bersedia melakukannya. Limuran mengangguk pelan dan berkata, sejak bertemu denganmu, senior, kau telah mengajariku banyak hal, dan aku mendapatkan banyak manfaat darinya. Aku berjanji padamu, jika aku bisa naik ke alam atas dan membantumu terlahir kembali, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, jika suatu hari tingkat kultivasiku sulit ditingkatkan dan aku akan mati, aku akan berinisiatif untuk melepaskan segel jiwa dengan serigala Ibel bulan melolong, agar kau dan serigala itu dapat melanjutkan kultivasi kalian. Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan ini? Mohun sangat gembira mendengarnya. Secara umum, umur binatang Ibel jauh lebih panjang daripada manusia. Meskipun Limuran adalah seorang kultivator pada tahap tubuh sejati, umurnya hanya sedikit di atas 1000 tahun. Namun, serigala Ibel bulan melolong telah mencapai tahap tubuh sejati, yang memungkinkannya hidup 3 hingga 5000 tahun lagi. Jika Limuran bersedia membebaskan serigala itu sebelum kematiannya, ia akan dapat melepaskan diri dari segel utama Limuran dan melanjutkan kultivasinya. Roh Ibel dan serigala telah menjadi satu, dan dengan bebasnya serigala, roh Ibel pun terbebas dari banyak hambatan. Saya selalu menepati janji, Limuran tersenyum tipis.
Jiwa Ibel sangat gembira dan berkata berulang kali, bagus sekali, bagus sekali. Aku benar-benar tidak salah mengenali orang. Sekarang kultivasimu telah meningkat pesat dan kau telah mendapatkan bantuan harta spiritual, saatnya untuk menjelajah ke wilayah Nanyang. Aku juga ingin tahu rahasia apa yang tersembunyi di wilayah Nanyang dan apa niat para kultivator Ibel itu. Pikiran Limuran tergerak, dan ia berkata, bukankah senior menyebutkan bahwa alam Nanyang cukup istimewa? Batas antara alam Nanyang dan alam Ibel relatif lemah. Saat itu, senior dan para kultivator Ibel lainnya memasuki alam ini dari sini. Mungkinkah para kultivator Ibel ini ingin menghancurkan kekuatan pembatas di sini? Bagaimana mungkin? Jiwa Ibel menggelengkan kepalanya berulang kali. Kekuatan penghalang itu begitu kuat sehingga bahkan jika kita menemukan simpul atau peluang yang sedikit lemah, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh para kultivator dari alam bawah. Dulu, kita berasal dari alam bawah alam Ibel. Kita menggunakan formasi yang kuat dan bergabung dengan para kultivator Ibel tingkat tinggi. Baru setelah itu kita berhasil menembus celah kecil di penghalang, yang memungkinkan sejumlah kecil kultivator Ibel untuk memasuki alam bawah. Oleh karena itu, mustahil bagi para kultivator dari alam bawah untuk menembus penghalang dari titik ini. Aku tidak mengerti mengapa alam Nanyang disegel. Limuran merenung sejenak setelah mendengar ini. Ia memandangi lautan api vulkanik yang tak berujung di sekelilingnya, mengerutkan kening, dan berkata, bahkan senior pun tidak punya petunjuk. Masalah ini memang sangat aneh. Namun, wilayah Nanyang begitu luas, mungkin tidak mudah melacak keberadaan para kultivator Ibel itu. Jiwa Ibel tiba-tiba mendapat ide dan berkata, aku baru saja teringat sesuatu. Ketika kami, para kultivator Ibel, datang ke wilayah Nanyang dari alam Ibel, kami terikat oleh kekuatan alam bawah. Kekuatan kami tersegel, dan butuh waktu lama untuk beradaptasi sebelum kami bisa pulih secara bertahap. Oleh karena itu, kami, para kultivator Ibel, ditempatkan di dekat wilayah Nanyang, yang dipenuhi energi Ibel. Kami bahkan membangun istana sementara yang disebut Istana Ibel Surgawi. Sumber daya dan harta yang kami bawa dari alam Ibel juga disembunyikan di sana. Mungkinkah para tetua dari 5 sekte Ibel utama mengetahui hal ini dan pergi ke Istana Ibel Surgawi untuk mencari harta karun? Setelah bertahun-tahun, harta karun itu mungkin sudah tidak berada di tempat asalnya. Apakah para pembudidaya Ibel ini ribut-ribut hanya untuk berburu harta karun? Limuran sedikit skeptis lalu mengapa mereka ingin memurnikan pil roda darah. Mungkin untuk membuka beberapa batasan khusus. Pil roda darah mengandung jejak kekuatan hukum reinkarnasi dan memiliki kegunaan yang tak terbatas. Aku hanya mendengar tentang pil ini dari seorang kultivator klan Ibel darah saat itu, tapi aku tidak tahu banyak tentangnya. Nada bicara jiwa Ibel tidak terlalu yakin, dan dia hanya memberikan beberapa spekulasi. Limuran mengangguk dan berkata, karena aku tidak punya petunjuk, kenapa tidak pergi ke Istana Ibel Surgawi dan menjelajah? Ada banyak kultivator Ibel di sini, dan mereka mungkin tidak semuanya termotivasi oleh tujuan yang sama. Mungkin ada kultivator Ibel penyendiri yang mencari harta karun. Jika kita bisa bertemu 1 atau 2 kultivator Ibel penyendiri, selama mereka bukan kultivator hebat di tahap tubuh sejati akhir, kita mungkin bisa memaksa mereka untuk mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Limuran menyimpan pedang Suan Guang, lalu mengikuti instruksi jiwa Ibel dan terbang menuju Istana Ibel Surgawi. Sepanjang perjalanan, lautan api dan lava cair bertebaran di mana-mana, dengan kobaran api yang berkobar. Kecuali beberapa monster berelemen api yang sesekali melompat keluar, tempat itu pada dasarnya sunyi senyap. Tidak lama kemudian, Limuran melihat bayangan gunung besar di kejauhan, hampir menutupi separuh langit. Disitulah Istana Ibel Surgawi berada, kata jiwa Ibel sambil menunjuk bayangan gunung. Terbang mendekat, Limuran melihat gunung api raksasa yang ditunjuk roh Ibel itu. Gunung itu diselimuti api, permukaannya berwarna merah tua. Setiap batu di gunung itu hangus merah, seperti besi yang setengah cair. Limuran menyipitkan matanya sedikit dan samar-samar melihat beberapa kuil batu dan bangunan lain di gunung besar itu. Saat Limuran terbang menuju gunung berapi, ia melepaskan indera kedewaannya untuk menjelajahi bagian dalam gunung. Siapa sangka api yang menyelimuti gunung itu begitu sulit ditembus, bahkan oleh kesadaran ilahi sekalipun. Jika kesadaran ilahi memaksa masuk, ia akan menderita kerugian besar. Limuran sedikit mengernyit dan mengumpulkan pikirannya. Sepertinya ada semacam penghalang yang menghalangi tempat ini, gumam Limuran. Dengan kesadaran ilahinya yang kuat, bagaimana mungkin api ini bisa menghentikannya? Kemungkinan besar, ada penghalang kuat yang tersembunyi di dalamnya. Benarkah? Jiwa Ibel tercengang. Memang ada beberapa formasi dan batasan di sini saat itu, tapi setelah bertahun-tahun, mungkinkah itu masih efektif? Limuran terus terbang menuju gunung berapi, berniat mendarat di tengah gunung. Namun, ketika ia masih puluhan mil jauhnya dari gunung,
ia tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat kuat dari kehampaan di sekitarnya, berubah menjadi kekuatan besar yang menekannya dengan keras. Limuran, yang awalnya terbang di udara, ditekan oleh kekuatan besar ini, dan tubuhnya jatuh dengan cepat, dan teknik terbangnya langsung terganggu. Sungguh larangan terbang yang kuat. Wajah Limuran berubah. Ia buru-buru menyalurkan seluruh kekuatan sucinya ke dalam tubuhnya, dan lapisan cahaya kilin keemasan memancar darinya. Boom! Limuran mendarat dengan keras di kaki gunung berapi, menghancurkan batu besar berukuran beberapa kaki tempat ia berdiri. Untungnya, latihan fisikku sudah maju pesat. Kalau tidak, aku mungkin akan cedera karena jatuh ini. Raut wajah Limuran sedikit berubah. Limuran bertanya, larangan terbang di sini begitu kuat sehingga bahkan kultivator tubuh sejati tingkat menengah sepertiku sama sekali tidak dapat menggunakan teknik terbang untuk langsung mendaki gunung ini. Mungkinkah ini trik brilian yang ditinggalkan oleh para pendahulu dan kultivator Ibel lainnya? Jiwa Ibel itu menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, tidak, meskipun Istana Ibel Surgawi memiliki batasan, itu hanyalah formasi isolasi dan pertahanan biasa. Tidak ada penghalang udara. Lagi pula, penghalang udara ini begitu kuat sehingga jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh seorang kultivator biasa. Sepertinya Istana Ibel yang besar ini pasti menyimpan misteri lain. Limuran terkejut. Ia mendongak dan mendongak dari kaki gunung. Ia merasa gunung ini begitu tinggi hingga menghalangi langit dan matahari. Bahkan zona larangan terbang di sini sangat ketat. Jika kita terburu-buru, mungkin ada bahaya lain. Limuran selalu berhati-hati dan berusaha menghindari risiko sebisa mungkin. Dunia budidaya makhluk abadi penuh dengan bahaya. Jika bukan karena kehati-hatian ini, Limuran mungkin tidak akan hidup hari ini. Limuran ragu-ragu apakah akan memasuki gunung untuk menyelidiki, ketika tiba-tiba suara keras datang dari atas, diikuti oleh gempa bumi. Limuran melihat ke arah suara itu dan melihat bola cahaya Ibel yang besar muncul dari tengah gunung, tetapi selain itu, dia tidak dapat melihat apapun lagi. Ada seseorang di Istana Ibel. Limuran terkejut. Suara gaduh ini jelas disebabkan oleh cahaya Ibel. Kemungkinan besar para pembudidaya Ibel dari 5 sekte Ibel besar yang memasuki tempat ini. Senior, Anda benar. Para pembudidaya Ibel itu memang ada di Istana Ibel Surgawi ini, kata Limuran terkejut. Dia segera menggunakan keterampilan penyembunyiannya, sosoknya diselimuti oleh lapisan cahaya hitam, dan kemudian dia menghilang dari sini. Setelah itu, Limuran diam-diam melangkah ke gunung berapi. Penghalang udara terlarang di sini sangat kuat, dan satu-satunya cara untuk mencapai puncak gunung adalah dengan melangkah. Di kaki gunung, terdapat tangga batu yang tidak terlalu lebar yang mengarah ke kedalaman Istana Ibel Surgawi. Dari kejauhan, tak terlihat ujungnya. Setelah Limuran melangkah ke tangga batu, ia melepaskan indera keilahiannya, tetapi menemukan bahwa indera keilahiannya masih belum dapat menjangkau jauh dan hanya dapat mendeteksi lingkungan dalam jarak lebih dari 10 mil. Mungkin ini efek larangan terbang, pikir Limuran dalam hati. Larangan ini sangat kuat, membuatnya tidak bisa melakukan teknik terbang sama sekali. Ia hanya bisa melayang beberapa puluh kaki di udara untuk waktu yang singkat sebelum jatuh. Bahkan kekuatan spiritualnya pun terbatas. Namun, larangan ini tidak memengaruhi kekuatan sihir Limuran, jadi seharusnya ia bisa melakukan mantra dan kekuatan magis lainnya tanpa masalah. Setelah berjalan menyusuri tangga batu sejauh beberapa mil, Limuran melihat gerbang gunung yang bobrok. Di dekat gerbang gunung, masih banyak kerikil berserakan. Namun, kerikil-kerikil ini sama sekali berbeda dari bebatuan merah menyala di sekitarnya. Kerikil-kerikil ini tembus cahaya dan memancarkan cahaya spiritual yang redup. Beberapa kerikil memiliki jejak rune yang terpatahkan di permukaannya. Giok spiritual Limuran tercengang. Ia langsung mengenali asal-muasal batu-batu pecah ini. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil beberapa potong kerikil, lalu dengan hati-hati memeriksa sisa rune yang ada di sana. Ini pasti jimat batu kuno yang terbuat dari giok spiritual. Dilihat dari tanda-tanda kerusakannya, jelas jimat ini baru saja hancur, gumam Limuran. Dilihat dari sini, para pembudidaya Ibel dari 5 sekte Ibel utama mungkin telah datang ke sini belum lama ini dan menghancurkan jimat batu kuno yang menjaga gerbang gunung. Limuran mengumpulkan semua batu yang pecah dan menaruhnya ke dalam kotak giok. Jiwa Ibel berkata dengan bingung, jimat batu ini sudah hancur total dan tidak bisa diperbaiki. Untuk apa kau menginginkan pecahan-pecahan ini? Limuran tersenyum tipis. Meskipun jimat batunya rusak, semua bahan ini adalah giok spiritual yang bagus. Mineral seperti ini sulit ditemukan saat ini. Selama aku bisa mengekstrak giok spiritual berkualitas tinggi dari pecahan batunya, aku akan punya kesempatan untuk memurnikan jimat batu yang baru. Setelah Limuran mengumpulkan puing-puing, dia mengulurkan tangan dan mendorong pintu batu di depannya. Tanpa diduga, gerbang batu itu tidak bergerak sama sekali. Limuran tertegun, dan diam-diam menggunakan kekuatan sucinya untuk mendorong dengan kedua telapak tangannya. Kali ini,
Pintu batu itu sedikit bergetar, tetapi tetap tidak bisa didorong terbuka. Limuran tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia telah membuat kemajuan pesat dalam latihan fisiknya, dan dorongan ini ternyata sangat kuat, tetapi ia bahkan tidak bisa mendorong pintu batu yang tampak biasa ini. Ini bukan gerbang batu biasa, kata roh ibel itu tiba-tiba. Kalau aku tidak salah, ini pasti batu istimewa yang disebut batu Tiangang. Batu ini sangat keras dan tahan terhadap serangan sihir apapun. Beratnya pun luar biasa. Gerbang gunung ini juga diberkahi dengan batasan, jadi wajar saja kalau kau tidak bisa mendorongnya. Para pembudidaya ibel itu berhasil melubangi gerbang batu yang terbuat dari batu Tiangang ini dengan paksa. Mereka memang punya keahlian, kata jiwa ibel, sambil menunjuk sebuah lubang besar di gerbang batu itu. Sepertinya para kultivator ibel itu memasuki gerbang gunung lewat sini, pikir Limuran dalam hati. Ia tak ingin membuang energi lagi, jadi ia hanya menggunakan kemampuan Qigongnya, mengecilkan tubuhnya, dan melewati lubang itu menuju gerbang batu. Setelah melewati gerbang batu, sekelompok istana batu yang tersembunyi dalam api tiba-tiba muncul di depan mata Limuran. Bangunan yang sangat besar, pikir Limuran dalam hati. Istana ibel surgawi dibangun di dekat gunung dan membentang tanpa batas. Sekalipun seseorang tahu bahwa para pembudidaya ibel itu ada di sini, mungkin akan butuh waktu untuk menemukan mereka. Limuran tidak terburu-buru. Ia terus menggunakan kemampuannya untuk bersembunyi dan perlahan bergerak maju. Ia melangkah ke sebuah aula batu dan melihat meja-meja serta kursi-kursi batu di dalamnya telah terbalik di tanah, dengan pecahan-pecahan batu berserakan di mana-mana. Dari berbagai jejak, jelas terlihat bahwa aula itu baru saja digeledah. Sepertinya para pembudidaya ibel itu sudah menjelajahi tempat ini dengan saksama. Seharusnya tidak ada harta karun yang tersisa. Limuran berjalan lurus melewati aula batu dan menjelajah lebih dalam. Jiwa ibel berkata, istana ibel surgawi ini terdiri dari aula-aula yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil bagi para pembudidaya ibel untuk mencari setiap aula satu per satu dalam waktu singkat. Aku akan membawamu ke tempat harta karun itu disembunyikan di masa lalu. Mungkin masih ada beberapa harta karun yang tersisa. Limuran menyembunyikan tubuhnya dan mengikuti instruksi jiwa ibel, diam-diam bergerak melalui sekelompok aula yang dibangun di lereng gunung. Aula itu dikelilingi oleh barisan terlarang yang dapat menghalangi api, jadi tidak ada api di dalamnya. Namun, suhu di sini masih sangat tinggi, energi langit dan bumi di sekitarnya lebih cocok untuk skill atribut api. Ini bukan jurang ibel, jadi energi ibel di sini tidak terlalu pekat, dan tidak jauh berbeda dari tempat biasa. Setelah Limuran melewati sebuah aula besar, ia melangkah ke koridor tangga batu yang panjang. Ujung koridor yang lain terhubung ke aula besar lainnya. Ada lebih dari 1000 aula, saling bersilangan dan terhubung satu sama lain. Istana ibel surgawi ini sangat megah dan besar. Mengapa para senior dan yang lainnya membangun istana sebesar itu? Tanya Limuran penasaran. Jiwa ibel mendesah pelan dan berkata, istana ibel surgawi ini adalah tempat para kultivator ibel seperti kita berkumpul. Awalnya, mereka yang ditempatkan di sini termasuk puluhan kultivator ibel dari alam ibel, serta beberapa kultivator tingkat tinggi dari alam ini. Saat itu, di puncak kejayaannya, istana ibel surgawi menampung tak kurang dari 100 kultivator ibel tahap tubuh sejati, dengan sebanyak 7 atau 8 di tahap tubuh sejati akhir saja. Istana ini bahkan lebih kuat daripada 5 sekte ibel utama saat ini, tetapi sayangnya, kita masih belum sebanding dengan pasukan kultivator spiritual. Aku khawatir sebagian besar kultivator ibel yang tinggal di istana ibel surgawi tewas dalam perang besar antara roh dan ibel. Limuran bertanya lagi, aku punya pertanyaan yang selalu membingungkanku. Mengapa alam roh dan alam ibel mengerahkan begitu banyak tenaga dan upaya untuk mendobrak penghalang dan mengirim para kultivator ke alam bawah ini? Menurut para tetua, untuk alam perantara seperti alam ibel dan alam roh, alam bawah di bawah mereka tak terhitung jumlahnya. Kendali atas alam bawah tidak sebanding dengan alam roh dan alam ibel yang melampiaskan perang mereka. Aku ingin tahu apa alasan sebenarnya dari perang antara alam roh dan alam ibel. Di masa lalu, ingatan Mohun belum pulih, jadi Limuran tidak menanyakan penyebabnya, tetapi sekarang Mohun telah mengingat banyak kejadian di masa lalu, dia pasti mengetahui cerita di balik perang antara roh dan setan. Jiwa ibel berkata, aku tahu kau akan menanyakan pertanyaan ini cepat atau lambat. Setelah lebih dari 10.000 tahun, aku tidak menyembunyikan apapun. Seperti katamu, perang antara roh dan ibel bukanlah tentang kendali atas dunia ini, melainkan tentang harta karun. Harta karun. Limuran tercengang. Harta karun macam apa yang pantas mendapatkan perhatian dan usaha seperti itu dari dunia roh dan ibel? Jiwa ibel itu berkata dengan santai, ceritanya panjang. Dulu, seorang kultivator ibel tingkat tinggi di dunia ibel, yang terkenal karena kemampuan meramalnya, meramalkan bahwa sebuah harta karun telah jatuh ke alam bawah ini, jadi ia mengirim kami ke sini untuk mencarinya. Tanpa diduga, dunia roh juga mengincar harta karun ini,
yang menyebabkan pertempuran sengit antara kedua belah pihak di alam bawah ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah harta karunnya ditemukan? Tanya Limuran dengan sebuah ide di benaknya. Jiwa Ibel menebak pikiran Limuran. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum, aku yakin harta karun itu sudah lama jatuh ke tangan para kultivator spiritual, dan mereka pasti telah membawanya kembali ke dunia roh. Itulah sebabnya, selama bertahun-tahun, baik dunia roh maupun kultivator Ibel tidak pernah mengirim orang ke dunia fana untuk mencari harta karun itu. Jadi, harta karun itu sudah tidak ada lagi di dunia ini, Limuran mengangguk. Sepertinya 5 sekte Ibel besar di dunia tengah tidak datang ke sini hanya untuk urusan ini. Harta karun macam apa yang sampai membuat para kultivator tingkat tinggi dari dunia spiritual dan dunia Ibel khawatir? Limuran tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jiwa Ibel menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, sebenarnya, aku tidak tahu pasti. Aku hanya mengikuti perintah. Tapi aku yakin harta karun itu pasti lebih berkualitas daripada harta karun surgawi. Harta karun yang bisa mencapai langit. Limuran tercengang. Ini pertama kalinya ia mendengar pernyataan seperti itu. Jiwa Ibel berkata, di alam bawah, di atas alat sihir terdapat harta sihir, di atas harta sihir terdapat harta spiritual. Namun, di alam Ibel dan alam roh, bahkan harta spiritual tingkat 9 dan harta sihir pun tidak dianggap sebagai harta tingkat tertinggi. Dengan kualitas yang lebih tinggi, terdapat juga harta spiritual Tongtian dan harta sihir Tongtian dan di atas harta tertinggi Tongtian, bahkan terdapat harta spiritual Xuantian dan harta sihir Xuantian. Apapun yang dapat membuat tokoh-tokoh besar dari alam roh dan alam Ibel khawatir dan mengirim para kultivator ke alam bawah untuk mencari harta karun jelas bukan harta karun spiritual atau harta karun Ibel biasa. Bahkan harta karun tertinggi pencapai surga biasa pun tidak akan dihargai setinggi itu. Saya berspekulasi bahwa harta karun itu kemungkinan besar adalah harta karun tertinggi pencapai surga tingkat 9, bahkan mungkin harta karun tertinggi pencapai surga yang misterius. Yang membingungkan saya adalah bagaimana harta karun yang begitu menantang surga bisa muncul di alam bawah biasa. Ternyata ini adalah harta karun berkualitas. Limuran menarik napas. Baginya, yang masih berada di tahap tengah kultivasi tubuh sejati, harta spiritual sudah merupakan harta yang paling kuat. Adapun harta karun tertinggi Tongtian dan harta karun tertinggi Xuantian yang disebutkan oleh jiwa Ibel, keduanya berada di luar jangkauan. Limuran tak kuasa menahan diri untuk berpikir, cermin perunggu misteriusku punya efek magis yang luar biasa istimewa. Aku penasaran harta karun macam apa itu. Mungkinkah harta karun itu bisa mencapai langit? Saat Limuran sedang berpikir, ekspresinya tiba-tiba sedikit berubah. Pikirannya merasakan dua aura kuat mendekat dari aula di depannya. Limuran segera berhenti, menahan napas dan berkonsentrasi, tidak hanya mengerahkan kemampuan penyembunyiannya secara maksimal, tetapi juga menarik kembali pikiran spiritualnya ke dalam tubuhnya. Kemudian, Limuran diam-diam bersembunyi di balik pilar batu besar setebal sekitar 10 kaki, tidak bergerak. Tak lama kemudian, terdengar suara percakapan ringan dari aula depan. Limuran menilai bahwa pihak lain masih ratusan kaki jauhnya darinya dan seharusnya tidak dapat melihat melalui persembunyiannya. Jadi, ia diam-diam mencondongkan tubuh dan melirik dari kejauhan. Ternyata mereka adalah dua kultivator Ibel dari Sekte Bintang Ibel. Yang satu berada di tahap awal tubuh sejati, dan yang lainnya di tahap tengah tubuh sejati. Meskipun Limuran hanya meliriknya, ia langsung menilai identitas dan tingkat kultivasi orang tersebut. Limuran juga melihat ke arah yang mereka tuju. Mereka tidak menuju ke arahnya, melainkan menuju ke aula lain. Limuran memperkirakan bahwa rute yang akan ditempuh kedua pria itu setidaknya 300 kaki jauhnya darinya pada titik terdekat, dan dia menggunakan kekuatan magisnya untuk bersembunyi dan bersembunyi tanpa bergerak di balik pilar batu, berpikir bahwa kedua pria itu tidak akan dapat mendeteksinya. Tunggu sebentar dengan tenang dan biarkan mereka pergi, kata Limuran dalam hati. Limuran tidak ingin membuat musuh waspada, sekarang dia sendirian di Istana Ibel, jadi dia harus berhati-hati. Namun, Limuran mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan antara kedua pembudidaya Ibel itu. Kakak senior Wu, perang antara kebaikan dan kejahatan tinggal kurang dari sehari lagi. Bagaimana mungkin para biksu yang saleh itu tiba secepat itu? Kakak senior Liu mengutus kami berdua untuk menjaga gerbang gunung. Mungkinkah dia ingin mengusirmu dan aku? Tanya seorang pria paruh baya. Sebuah suara tua menjawab, itu tidak benar. Kakak senior Liu hanya mengambil tindakan pencegahan. Kami berdua akan ditempatkan di gerbang gunung. Jika ada kultivator saleh yang menerobos masuk, kami akan dapat mendeteksi mereka terlebih dahulu dan melaporkannya. Pria parubaya itu tiba-tiba mendesah dan berkata, aku sudah menjadi anggota Sekte Bintang Ibel selama lebih dari 200 tahun. Aku merasa diriku berdedikasi, tapi aku masih belum mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari rekan-rekanku. Lupakan saja, kali ini, kita menyerbu wilayah Nanyang. Peristiwa sebesar itu,
Aku baru mengetahuinya ketika akan terjadi. Aku belum menerima kabar apapun sebelumnya. Pria tua itu tersenyum dan berkata, saya khawatir hanya beberapa tetua agung yang tahu tentang masalah ini. Saya, seperti saudara muda Zhou, juga diberitahu untuk datang ke sini dalam waktu singkat. Jika bukan karena pernyataan tetua agung yang bungkam itu, masalah ini tidak akan berjalan semulus ini. Jika para pendeta yang saling mengetahui hal ini sebelumnya, rencana ini pasti tidak akan berhasil. Pria parubaya itu berkata, Saudara Wu berbeda dari saya. Saudara Wu setidaknya ikut serta dalam pengumpulan jiwa dan pembuatan ramuan di wilayah barat. Saya bahkan tidak tahu tentang itu. Saya dengar Saudara Wu mengumpulkan ratusan ribu jiwa di wilayah barat. Benarkah itu? Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana mungkin ada begitu banyak? Meskipun kami membasmi jutaan manusia pada waktu itu, karena keterbatasan waktu, kami hanya mengumpulkan kurang dari setengah jiwa mereka. Saya bukan satu-satunya yang mengumpulkan jiwa pada waktu itu. Setelah berbagi beban dengan rekan-rekan Taois saya hanya mendapatkan 70.000 hingga 80.000 jiwa. Cek, 70 atau 80.000 jiwa yang hidup, itu sudah cukup bagi kakak senior Wu untuk memurnikan panji pemanggil jiwa yang kuat, seru pria parubaya itu, penuh rasa iri. Suara mereka berdua perlahan menghilang. Limuran awalnya berencana untuk membiarkan mereka pergi, tetapi ketika mendengar kata-kata wilayah barat, basmi jutaan manusia, kumpulkan jiwa, dan sebagainya, ia tak kuasa menahan amarahnya. Ternyata orang ini juga terlibat dalam pembantaian Liangzu, pikir Limuran dalam hati. Ketika Limuran mengambil alih posisi pemimpin sekte Tianshan dari Xingchenzi, dia secara pribadi berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menjaga ketertiban sekte Tianshan dan memastikan keselamatan ratusan juta orang biasa di kerajaan Xiliang. Limuran selalu menepati janjinya. Setelah kematian Xingchenzi, ia tinggal di sekte Tianshan selama bertahun-tahun. Situasinya tenang dan sekte Tianshan bebas dari masalah internal dan eksternal. Saat itulah ia memanfaatkan kesempatan untuk bepergian. Namun kini, kota Liangzu, ibu kota negara bagian Xiliang, yang berada di bawah naungan sekte Tianshan, dibantai oleh 5 sekte ibel besar dalam satu hari. Bagaimana mungkin Limuran mengabaikan perseteruan berdarah yang begitu dalam? Limuran melintas dan diam-diam mengikuti di belakang kedua pembudidaya ibel itu. Kedua pembudidaya ibel itu masih berbicara dan tertawa, sama sekali tidak menyadari Limuran yang bersembunyi 2 atau 300 kaki di belakang mereka. Tiba-tiba, lelaki parubaya yang berada dalam tahap awal tubuh sejati itu berbalik dan melihat ke belakangnya. Ada apa, saudara muda Zhou? Tanya lelaki tua itu. Tidak ada. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, aneh, sepertinya masih ada beberapa ibel api yang berkeliaran di sini. Tidak ada yang aneh, kata lelaki tua itu. Kami telah bertemu ibel api dan monster di sepanjang jalan, juga berbagai jimat batu dan larangan. Jika bukan karena campur tangan pribadi beberapa biksu agung, saya khawatir kami bahkan tidak akan berhasil mencapai setengah jalan gunung. Dari apa yang dikatakan tetua agung, sepertinya mereka akan mencapai titik tertinggi, yang saya khawatir akan cukup sulit. Pria parubaya itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Limuran merasa lega. Ia menyelinap keluar dari balik batu besar dan terus mengikuti dengan tenang, menunggu kesempatan yang paling tepat. Dua pembudidaya setan berjalan memasuki aula satu demi satu. Aula ini hanya memiliki 2 pintu keluar, depan dan belakang, dan tidak terlalu lebar. Kesempatan telah tiba. Hati Limuran tergerak, dan lapisan bayangan tiba-tiba muncul di tubuhnya, memperlihatkan sosoknya, tetapi kemudian segera menghilang dari tempat asalnya. Meski hanya sesaat, kedua penggarap ibel itu segera menyadari kejanggalan itu, berbalik, dan seperti biasa memancarkan lapisan cahaya sihir pelindung. Saat berikutnya, bayangan hitam tiba-tiba melintas puluhan kaki jauhnya dari kedua pembudidaya ibel, dan kemudian, lapisan pusaran hitam tebal menyelimuti mereka. Siapa keberani menyerang kami? Teriak lelaki tua itu, seraya menepukkan telapak tangannya di depan dada. Aliran energi sejati yang murni melonjak keluar dan berubah menjadi energi ibel yang mengepul, berkumpul menjadi perisai energi ibel hitam untuk melindunginya. Tentu saja, ketika diserang secara tiba-tiba, seseorang akan mengambil sikap bertahan terlebih dahulu, yang juga merupakan reaksi naluriah sebagian besar biksu. Selagi lelaki tua itu mengeluarkan perisai ajaib, dia juga membuka mulutnya dan menyemburkan tongkat ajaib sepanjang 3 kaki yang bersinar dengan cahaya hitam. Sang kultivator ibel parubaya segera memanggil senjata ajaib penyelamat hidupnya, yaitu pedang ajaib ramping dan berkilau. Tanpa diduga, lapisan pusaran hitam itu tidak menyerang mereka berdua, melainkan meluas dengan cepat, seketika membentuk perisai cahaya hitam besar, yang menyegel aula itu sepenuhnya. Kedua kultivator ibel itu tercengang. Pihak lawan tidak mencoba menyerang mereka secara diam-diam, melainkan menjebak mereka. Kedua kultivator ibel itu merasakan suatu kekuatan penyegel yang kuat menekan mereka,
dan mereka pun bergegas menggunakan kekuatan sihir mereka untuk menangkal kekuatan penyegel tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga melihat sosok Limuran. Itulah seorang kultivator yang saleh. Pria tua itu terkejut. Aku melihatmu di pertempuran. Kau datang begitu cepat. Pria tua itu sangat terkejut. Ia menyapu pikirannya dan merasakan aura Limuran. Ia langsung terkejut. Hah? Auramu. Aku ingat betul bahwa selama perang antara kebaikan dan kejahatan, kau tampak seperti seorang kultivator tubuh sejati tahap awal. Bagaimana mungkin dalam waktu kurang dari sehari, kau mencapai tahap tengah kultivasi tubuh sejati? Limuran tidak menjawab, tetapi bertanya dengan dingin, sejuta manusia di kota Liangzhu di wilayah barat dibantai oleh para kultivator ibel. Apakah kau terlibat? Terus kenapa? Dengus lelaki tua itu dingin. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku akan mengambil nyawamu, kata Limuran dengan sungguh-sungguh. Lelucon apa ini? Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Total ada 17 kultivator ibel tahap tubuh sejati yang menyerang kota Liangzhu saat itu, dan 5 di antaranya adalah kultivator hebat di tahap tubuh sejati akhir. Beraninya kau, seorang kultivator yang baru saja mencapai tahap tubuh sejati tengah, mengatakan hal seperti itu. Jadi totalnya ada 17 orang. Limuran mengangguk. Setelah membasmimu, masih ada 16 orang. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak lagi. Sungguh tak tahu malu. Kalau saja kau melancarkan serangan mendadak tadi, kau mungkin punya peluang 10%. Tapi kau memilih menjebak musuh alih-alih menyerangnya, menyia-nyiakan kesempatan besar untuk serangan mendadak. Sekarang kau kalah jumlah, dan kau sedang mencari kematian. Hanya ketika seseorang memiliki kekuatan absolut dan yakin dapat mengalahkan lawan secara langsung, barulah ia memilih untuk menjebak lawan terlebih dahulu agar ia tidak bisa melarikan diri. Jika ia tidak sekuat lawan, menjebak lawan dengan ruang lubang hitam akan sia-sia dan hanya akan melewatkan kesempatan sempurna untuk melakukan serangan diam-diam. Itu belum tentu benar. Limuran mendengus dingin, lalu dengan lambaian lengan bajunya, sebuah cahaya misterius yang cemerlang menyambar keluar dan berubah menjadi lightsaber transparan yang memancarkan cahaya spiritual, lalu tergenggam di tangan Limuran. Senjata sihir tingkat 9. Ah, bukan, itu harta spiritual. Pria tua itu terkejut ketika melihat pedang itu. Pantas saja pihak lain memasang penghalang lubang hitam untuk menjebakku, alih-alih menyerangku secara langsung. Ternyata pihak lain punya harta ajaib di tangannya. Serangan diam-diam langsung memang lebih mungkin berhasil, tetapi sebagai kultivator tingkat tinggi, siapa yang tidak punya satu atau dua cara untuk menyelamatkan nyawanya? Meskipun satu serangan saja bisa melukai musuh secara serius, kemungkinan besar musuh akan langsung menggunakan cara menyelamatkan nyawanya dan melarikan diri. Kini Limuran telah menjebak kedua kultivator ibel itu di dalam penghalang lubang hitam. Selama keduanya belum sempat menembus penghalang lubang hitam, mereka tidak akan bisa lolos dari penghalang itu dengan cara apapun demi menyelamatkan nyawa mereka. Limuran bertarung 1 lawan 2 dan tidak berani ceroboh, jadi setelah menjebak lawan dengan beberapa jimat lubang hitam, dia segera menggunakan harta spiritual pedang Suanguan. Aku akan menahan orang ini dulu. Saudara muda Zhou, cepat beritahu tetua agung dan yang lainnya. Pria tua itu ketakutan, tetapi segera memikirkan tindakan balasan. Dia mengayunkan tongkat sihir di tangannya, dan seketika lapisan bayangan sihir berayun keluar dan mengenai Limuran. Lelaki tua itu sekilas melihat bahwa penghalang lubang hitam ini jelas mengandung kekuatan penyegel spasial yang sangat kuat. Bahkan kesadaran ilahi dan manapun tidak dapat menembus penghalang secara langsung, sehingga jimat transmisi suara tidak efektif. Hanya dengan menghancurkan penghalang tersebut, ia dapat memberitahu para pembudidaya ibel lainnya. Baiklah, setuju sang kultivator ibel Parubaya, mengayunkan pedang di tangannya, dan menyerang penghalang lubang hitam di sekelilingnya. Akan tetapi, pedang itu tiba-tiba berbalik dan menusuk langsung ke punggung sang penggarap ibel tua. Puff cahaya sihir pelindung lelaki tua itu ditembus oleh pedang, dan tubuhnya tertusuk lubang darah seukuran kepalan tangan. Kultivator ibel tua itu melawan Limuran dengan sekuat tenaga. Ia terlalu takut pada harta ajaib di tangan Limuran dan seluruh perhatiannya tertuju pada Limuran. Perisai ajaib dan harta ajaib kehidupannya semuanya digunakan untuk melawan Limuran. Siapa sangka pada saat ini, rekannya akan berbalik melawannya dan menyerangnya dengan pedang mematikan tanpa peringatan. Pedang ini sangat kuat, sangat cepat, dan berubah secara tiba-tiba, membuatnya mustahil untuk bertahan melawannya. Limuran juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menduga kejadian ini. Pedang spiritual Limuran mengenali asal-muasal gerakan pedang pria Parubaya itu, dan berkata dalam hati, jadi, kau adalah seorang kultivator dari Sekte Tujuh Pedang. Benar, kata pria Parubaya itu sambil tersenyum, Anda memang keturunan Tianxuan. Anda langsung mengenali asal-usul metode kultivasi saya. Saya Zhou Xingyun, seorang kultivator sekte luar dari Sekte Tujuh Pedang.
Saya telah diperintahkan untuk menyusup ke Sekte Bintang Ibel selama lebih dari 200 tahun. Kali ini, para kultivator Ibel sedang merencanakan sesuatu untuk menyerang wilayah Nanyang, dan secara mengejutkan saya tidak mengetahui apapun sebelumnya. Setelah mengetahui hal ini, saya ingin menghubungi para kultivator yang saleh, tetapi saya tidak pernah punya kesempatan. Limuran juga sedikit terkejut. Pihak lain ternyata mengenali asal-usulnya. Jadi, kau mata-mata jalan lurus, kata si penggarap Ibel tua itu dengan susah payah. Meskipun terluka parah, ia tidak langsung mati. Orang tua itu menatap Zhou Xingyun dengan penuh kebencian, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya dipenuhi energi Ibel, dan auranya menjadi sangat ganas. Orang tua itu tahu bahwa ia akan mati hari ini, jadi ia memutuskan untuk meledakkan esensi sejatinya dan binasa bersama musuhnya. Pada saat ini, Limuran tiba-tiba menggoyangkan pedang Suanguang di tangannya dengan ringan, dan menggambar gerakan pedang yang tidak terlalu rumit. Sebuah bola cahaya pedang yang cemerlang menyembur keluar dari ujung pedang, dan berubah menjadi sebuah rune. Cahaya pedang rune itu mengenai sang penggarap Ibel tua dan seketika berubah menjadi untaian cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya, yang melilit erat tubuh lelaki tua itu. Nafas di tubuh lelaki tua itu tiba-tiba menjadi tenang, tanpa ada fluktuasi energi vital apapun. Energi Ibel dan hakikat sejatinya telah sepenuhnya disegel oleh cahaya pedang rune Limuran, dan dia bahkan tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Limuran merasa lega. Jurus pedang rune ini adalah teknik yang diwariskan oleh Taoist Tianxuan. Limuran jarang menggunakan pedang ini, jadi ia hanya berlatih sebentar sebelumnya. Hari ini adalah pertama kalinya ia menggunakannya. Menghadapi seorang biksu yang terluka parah dan tak berdaya melawan, efeknya cukup bagus. Pedang rune, puji Zhou Xingyun berulang kali, jurus ini memang kekuatan magis keturunan Tianxuan. Ini adalah keahlian unik yang ditinggalkan oleh senior Tianxuan. Sekte Tujuh Pedang saya berspesialisasi dalam ilmu pedang, dan senior Tianxuan ahli dalam seruling jimat. Senior Tianxuan telah berlatih tanding dengan banyak tetua sekte kami dan bahkan tinggal bersama kami selama beberapa tahun. Jurus pedang rune ini adalah teknik pedang yang ditinggalkan oleh senior Tianxuan. Sayangnya, hanya kultivator yang mahir dalam seni seruling jimat yang dapat melakukannya. Saya rasa tidak ada seorang pun di Sekte Tujuh Pedang kami yang pernah berlatih jurus pedang ini. Limuran mendengar pihak lain menjelaskan asal-usul pedang rune dengan jelas, dan ia tidak ragu sedikitpun. Hanya para kultivator inti dari Sekte Tujuh Pedang yang mengetahui hal-hal ini. Limuran mengangkat pedang Suan Guang di tangannya, mengarahkannya ke arah kultivator Ibel tua itu, dan berkata dengan dingin, kau terlibat dalam pembantaian Liangsu. Aku tak akan pernah mengampuni nyawamu. Namun, jika kau mengungkap identitas ke-16 kaki tangan lainnya satu persatu, aku bisa memberimu kematian cepat dan memberimu reinkarnasi. Kalau tidak, aku tahu banyak teknik pemurnian jiwa dan ekstraksi roh. Jika aku menggunakannya satu persatu, kau akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, dan jiwamu pada akhirnya akan tercerai-berai dan kau tak akan pernah terlahir kembali. Setelah berkata demikian, Limuran dengan santai melafalkan beberapa mantra, yang merupakan beberapa teknik sihir untuk memurnikan jiwa. Kultivator Ibel tua itu juga seorang ahli dalam pemurnian jiwa. Mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sudah memutuskan untuk mati, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun saat ini. Si penggarap Ibel tua itu setuju baiklah, aku akan memberitahumu identitas ke-16 orang ini, dan lihat apakah kau mampu membasmi mereka satu persatu. Ke-16 orang itu semuanya adalah tetua dari 5 sekte Ibel utama. Selain 5 tetua agung di tahap tubuh sejati akhir, ada 11 lainnya. 9 di antaranya berada di tahap tubuh sejati tengah, dan hanya 2 yang berada di tahap tubuh sejati awal. Sang kultivator Ibel tua menyebutkan nama-nama kultivator Ibel ini satu persatu. Seperti yang diduga, masing-masing dari mereka adalah tokoh sekte Ibel yang terkenal. Setiap kali mendengar nama seorang kultivator Ibel, wajah Limuran menjadi lebih serius. Setelah kultivator Ibel tua itu selesai berbicara, Limuran bertanya dengan suara yang dalam, apakah ke-16 orang ini semuanya ada di Nanyang sekarang? Sebagian besar dari mereka ada di sini. Kultivator Ibel tua itu tahu bahwa kematiannya sudah dekat, dan tiba-tiba tertawa haha, aku pergi dulu. Jika kau berani membalas dendam pada para kultivator hebat itu, kau mungkin akan segera bertemu denganku lagi. Biarkan aku mencarimu. Jika informasinya benar, aku akan menghabisimu, kata Limuran dengan tenang. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berkedip, lalu cahaya putih keluar dari antara alisnya dan langsung menembus tubuh sang kultivator Ibel tua. Sang pembudidaya Ibel tua tiba-tiba berhenti bergerak, ekspresinya kaku dan tercengang. Setelah beberapa saat, Limuran mendesah dan mengangguk. Memang ke-16 orang itu. Limuran mengulurkan jarinya dan membacakan mantra.
Cahaya spiritual yang menjebak kultivator ibel tua itu tiba-tiba menjadi sangat tajam dan langsung memotong lelaki tua itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Seorang kultivator ibel di tahap tengah tubuh sejati meninggal. Limuran dengan santai mengambil dan mengumpulkan harta karun serta tas penyimpanan yang ditinggalkan lelaki tua itu, lalu menembakkan beberapa bola api, mengubah tubuh lelaki tua itu menjadi abu. Dari 17 pelaku, 1 telah terbasmi, dan masih ada 16, gumam Limuran. Jika aku tidak membasmi ke-16 orang ini, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada saudara senior Xing Chen dan menghadapi seluruh sekte Tianshan? Zhou Xingyun menyaksikan Limuran membasmi kultivator ibel tua itu dan berkata, dari apa yang dikatakan rekan Daois Li, sepertinya dia ingin membalas dendam atas jutaan manusia yang mati sia-sia. Pendekatan ini memang terhormat namun, ke-16 kultivator ibel yang tersisa semuanya adalah tokoh terkenal, dan beberapa di antaranya adalah kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati. Rekan Daois Li, mohon jangan bertindak gegabah. Saya mengerti. Limuran mengangguk dan memberi hormat kepada pihak lain. Terima kasih, Saudara Zhou, atas bantuanmu. Bantuanmu membuatku bisa membasmi pelakunya tanpa susah payah. Ini tanggung jawabku, kata Zhou Xingyun sambil tersenyum. Aku tidak menyangka rekan Daois Li datang secepat ini. Bagaimana dengan para kultivator saleh lainnya? Apakah mereka juga telah memasuki wilayah Nanyang? Sayangnya belum. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menggunakan jimat 1000 mil instan dan beberapa teknik melarikan diri khusus untuk bergegas ke sini. Para kultivator benar lainnya juga bergegas ke sini, tapi mungkin butuh 1 atau 2 hari lagi. Jadi hanya rekan Daois Li yang datang ke sini? Zhou Xingyun mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir meskipun rekan Daois Li kuat dan memiliki harta ajaib di tangannya, dia mungkin masih tak berdaya melawan begitu banyak kultivator ibel. Limuran berkata, memang benar kita tidak bisa menghadapi sekelompok kultivator ibel hanya berdua. Tapi karena kita beroperasi secara rahasia, kita mungkin punya peluang. Rekan Taois Zhou, tahukah kau apa yang sedang direncanakan para kultivator ibel itu? Zhou Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, para kultivator ibel hebat itu sangat bungkam, dan aku belum bisa mengungkap niat mereka yang sebenarnya. Aku hanya tahu mereka saat ini berada di dalam istana ibel surgawi. Istana itu penuh dengan batasan, dan para kultivator ibel itu menerobosnya lapis demi lapis, perlahan-lahan memasuki kedalaman dan ketinggian istana. Niat mereka yang sebenarnya tidak diketahui. Dengan aksi dari 5 kultivator ibel besar, batasan-batasan biasa dapat dengan mudah dihilangkan. Namun, beberapa batasan sangat kuat, dan bahkan mereka mungkin harus mengerahkan banyak upaya. Saya harap mereka akan terhambat oleh batasan-batasan tersebut dan kemajuan mereka akan terhambat. Dengan cara ini, para kultivator yang saleh dapat tiba di sini tepat waktu untuk menghentikan konspirasi para kultivator ibel. Limuran mengerutkan kening. Zhou Xingyun mengikuti para kultivator ibel ke wilayah Nanyang bersama-sama, tetapi ia masih belum tahu niat sebenarnya para kultivator ibel itu. Tampaknya niat para kultivator ibel itu memang sangat misterius. Semakin misterius dan rumit suatu hal, semakin terlihat bahwa mereka mengincar sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mencari harta karun, pikir Limuran dalam hati. Aku ingin tahu apa rencana rekan Daois Li selanjutnya. Bagaimana kalau kita bersembunyi di sini dan memberitahu para kultivator saleh setelah mereka memasuki Nanyang? Tanya Zhou Xingyun. Limuran merenung sejenak dan berkata, rekan Taois Zhou, kau bisa tinggal dan menunggu para kultivator saleh tiba, tetapi aku berencana untuk menjelajahi kedalaman istana ibel surgawi terlebih dahulu untuk melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk. Zhou Xingyun berkata, sekarang setelah tetua Wu dari sekte bintang ibel tiba-tiba meninggal, para kultivator ibel itu mungkin telah mengetahui hal ini melalui harta karun seperti manik-manik roh kelahiran mereka. Kemungkinan besar aku telah mengungkap identitasku. Kultivasiku dangkal dan kekuatanku biasa saja. Aku tidak berani masuk jauh ke dalam istana ibel surgawi sendirian. Jika rekan Daois Li ingin masuk, aku tidak berani menemaninya. Limuran mengangguk dan berkata, apakah rekan Daois Zhou punya token dari sekte 7 pedang yang bisa membuktikan identitas aslinya? Meskipun aku juga yakin rekan Daois Zhou adalah seorang kultivator sekte 7 pedang, aku tetap perlu memverifikasinya dengan saksama untuk berjaga-jaga. Tentu saja, Zhou Xingyun tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah token abu-abu kehitaman yang tidak mencolok dari tas penyimpanan di tangannya. Namun, saat Zhou Xingyun diam-diam menyalurkan energi pedangnya ke token tersebut berangsur-angsur menjadi lebih terang. Akhirnya, sebuah sosok muncul dari token itu. Dia adalah Luo Buping, pemimpin sekte 7 pedang. Luo Buping bahkan angkat bicara, membuktikan bahwa Zhou Xingyun adalah seorang kultivator dari sekte 7 pedang dan ia memasuki sekte bintang ibel untuk mengumpulkan informasi. Ia meminta semua kultivator yang saleh untuk tidak mempersulitnya. Zhou Xingyun berkata, untuk mencegah konflik di masa mendatang dengan para kultivator sejati,
Master Sekte Luo secara khusus menganugerahkan token Ki Pedang istimewa ini kepadaku. Token ini hanya dapat diaktifkan dengan memasukkan Ki Pedang murni ke dalamnya. Limuran mengangguk diam-diam. Ia yakin bahwa pihak lain adalah seorang kultivator dari Sekte Tujuh Pedang. Dia segera menyimpan teknik lubang hitam dan membungkuk pada Zhou Xingyun sambil berkata, "Selamat tinggal." "Hati-hati, rekan Daois Li." Zhou Xingyun pun membalas sapaan itu, lalu memperhatikan Limuran berbalik dan melanjutkan penjelajahannya lebih dalam ke Istana Ibel Surgawi. Tidak lama kemudian, cahaya hitam tiba-tiba menyambar tubuh Limuran, dan dia menghilang dari pandangan Zhou Xingyun. Seperti yang diharapkan dari keturunan Tianxuan, dia telah mengembangkan berbagai pengetahuan dan bahkan mempraktikkan beberapa teknik sihir, gumam Zhou Xingyun. Tempat ini berbahaya. Kita harus pergi secepat mungkin dan menunggu kedatangan Master Sekte Luo dan yang lainnya. Rekan Daois Li cukup berani. Dia berani menjelajah sendirian meskipun tahu ada banyak kultivator Ibel di depan. Jika aku tidak melancarkan serangan diam-diam tadi, aku tidak tahu apakah dia bisa berhasil membasmi Tetua Wu. Yah, dia punya harta ajaib di tangannya. Jadi mungkin saja tapi dengan tingkat kultivasinya, seberapa besar kekuatan harta ajaib itu yang bisa dia gunakan. Zhou Xingyun menggumamkan beberapa patah kata, berbalik, dan berjalan menuruni gunung. Setelah Zhou Xingyun pergi, sosok Limuran tiba-tiba muncul di tempat semula. Limuran tidak pergi jauh. Jika Zhou Xingyun tidak pergi dari sini, melainkan pergi memberitahu kultivator Ibel, Limuran pasti akan mengetahuinya tepat waktu. Ini juga untuk berjaga-jaga. Melihat Zhou Xingyun perlahan berjalan pergi tanpa menggunakan jimat transmisi suara apapun, Limuran menghela napas lega dan terus menjelajahi lebih dalam ke Istana Ibel Surgawi. Apakah kau benar-benar akan membasmi ke-16 pembudidaya Ibel itu? Jiwa Ibel tiba-tiba berkata. Limuran berkata tanpa ragu, tentu saja, aku bukan orang yang gegabah. Perbedaan kekuatan di antara kita sangat besar, jadi aku tidak akan terburu-buru untuk mati. Jika ada kesempatan, aku akan mengalahkan mereka satu persatu. Jika tidak ada kesempatan, kita bicarakan nanti saja. Selama aku masih punya kemampuan, aku tidak akan pernah membiarkan ke-16 penjahat ini lolos. Baiklah, bagus sekali, kata jiwa Ibel, aku khawatir kau akan kehilangan akal sehatmu karena kebencian. Seperti kata pepatah, balas dendam tak pernah terlambat bagi seorang pria sejati. Bagi kultivator seperti kami, sudah biasa berkultivasi ratusan tahun sebelum membalas dendam. Tidak perlu terburu-buru. Kau harus mengikuti instruksiku dan pergi ke ruang harta karun rahasia. Ruang harta karun itu sangat rahasia dan para kultivator Ibel seharusnya tidak bisa menemukannya. Jika ada harta karun yang tersisa di sana, kau bisa mendapatkannya dengan mudah. Aku khawatir tempat itu sudah dijarah bertahun-tahun yang lalu. Limuran mengangguk. Tempat di mana roh Ibel menyebutkan harta karun itu tidak terlalu jauh dari tempatnya sekarang. Tempat itu layak untuk dijelajahi. Sekalipun tidak ditemukan apa-apa, itu hanya akan membuang-buang waktu. Mengikuti petunjuk jiwa Ibel, Limuran melewati beberapa aula batu terpencil dan akhirnya sampai di dinding batu merah menyala. Di sini, kata roh jahat itu sambil menunjuk ke arah dinding batu. Limuran sedikit tertegun. Dinding batu ini tampak seperti batu biasa. Batu-batu berapi seperti itu tersebar di seluruh gunung ini. Yah, hanya beberapa kultivator Ibel yang ditempatkan di Istana Ibel Surgawi saat itu yang tahu tentang tempat ini. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dinding batu ini masih utuh, dan diperkirakan belum hancur, kata jiwa Ibel. Limuran mengamati dengan saksama, tetapi tidak menemukan misteri apapun. Ia mencoba menyuntikkan beberapa kekuatan magis ke dinding gunung, tetapi tidak ada respons sama sekali. Jiwa Ibel berkata, ini adalah batasan Ibel yang misterius. Meskipun tidak terlalu kuat, dibutuhkan energi Ibel sejati untuk mengaktifkannya. Cobalah menyuntikkan aliran energi Ibel sejati ke dalamnya. Limuran mengikuti instruksinya dan menjentikkan jarinya. Gas hitam menyembur keluar dari ujung jarinya. Itu adalah energi murni Ibel sejati. Setelah energi Ibel sejati mengalir ke dinding batu, tiba-tiba energi itu diserap oleh permukaan dinding batu, mengubah dinding batu merah menyala menjadi warna merah tua. Seketika, lapisan cahaya merah tua samar muncul di permukaan dinding batu, dan beberapa pola sihir aneh berkelebat samar. Cahaya itu semakin jelas dan pekat. Tak lama kemudian, lapisan tirai cahaya terlarang berwarna merah tua muncul di dinding gunung. Limuran mengenali asal-usul tirai cahaya teleportasi kecil tanpa perlu bimbingan jiwa Ibel. Benar sekali, begitu kau memasuki tirai cahaya teleportasi, kau bisa langsung menuju ruang rahasia tempat harta karun itu disembunyikan. Harta apa saja yang tersisa di ruang rahasia itu, tergantung keberuntunganmu, kata jiwa Ibel sambil tersenyum. Karena ini adalah harta karun yang disembunyikan oleh para pembudidaya Ibel saat itu, sebagian besarnya berguna bagi mereka.
Mungkin beberapa di antaranya sangat berguna bagi kalian, para senior. Limuran tersenyum tipis. Haha, inilah yang ingin kulihat. Jiwa ibel itu tidak menyembunyikan motif egoisnya. Aku memintamu untuk datang dan mengambil harta itu, jadi tentu saja aku juga ingin berbagi sebagian keuntungannya. Kau tidak pelit, jadi jangan menolak. Tentu saja tidak. Limuran bertepuk tangan, mengeluarkan lapisan sihir lubang hitam untuk melindungi tubuhnya, lalu melesat ke dalam tirai cahaya teleportasi. Tepat setelah Limuran masuk, tirai cahaya di dinding batu segera menghilang, dan dinding batu menjadi persis sama seperti sebelumnya, tanpa jejak yang tersisa. Fluktuasi energi vital di sekitarnya juga cepat mereda. Pada saat ini, bahkan jika seorang kultivator bergegas ke dinding batu, akan sulit untuk mendeteksi petunjuk apapun. Setelah memasuki tirai cahaya transmisi, Limuran merasakan kegelapan di depan matanya, seolah-olah dia telah datang ke ruang gelap gulita. Namun, ia memiliki teknik pupil gelap, dan matanya memancarkan cahaya hitam saat ia melihat ke depan. Pada saat yang sama, pikiran spiritualnya dilepaskan dari tubuhnya untuk menjelajahi lingkungan sekitarnya. Seseorang, Limuran terkejut. Pikirannya lah yang pertama kali merasakan aura kuat di sekelilingnya. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah cakar tajam tiba-tiba datang ke arahnya. Cakar ibel itu benar-benar merobek dua lapisan lubang hitam di depan Limuran, tetapi tepat ketika cakar ibel itu hendak jatuh ke Limuran, Limuran menggunakan kekuatan sihir kilatan malam gelap tepat waktu dan nyaris menghindari cakar itu. Untungnya, Limuran selalu berhati-hati. Sebelum memasuki tirai cahaya transmisi, ia melakukan dua teknik lubang hitam terlebih dahulu, yang sedikit menghalangi dan menunda serangan cakar ibel, memberi Limuran kesempatan untuk bernapas dan melakukan teleportasi untuk menghindarinya. Jika tidak, bahkan jika Limuran telah membuat kemajuan besar dalam latihan tubuh, dia mungkin akan terluka oleh cakar ibel ini. Senjata sihir tingkat 9, Limuran terkejut. Cakar ibel itu jelas merupakan senjata sihir dengan kualitas yang sangat tinggi. Setelah cakar ibel meleset dari sasaran, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi lebih terang. Ternyata pemilik cakar ibel mengeluarkan batu fluoresensi seukuran kepalan tangan yang cukup untuk menerangi area sekitar sejauh 1000 kaki. Itu kau, seru Limuran dan pemilik cakar itu bersamaan. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Tanya keduanya bersamaan. Kultivator ibel ini tidak lain adalah tetua tahap tengah tubuh sejati dari Sekte Netherworld, yang pernah bertemu Limuran sebelumnya pemusnahan manusia sejati. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Limuran, yang saat itu berada di tahap akhir Dharma, memasuki alam rahasia bumi kuning untuk mendapatkan energi roh sejati. Ia bertemu dengan roh jahat yang tidak diketahui asal-usulnya dan 4 kultivator ibel. Keempat kultivator ibel itu tak lain adalah murid-murid pemusnahan pribadi sejati. Saat itu, kekuatan Limuran sudah cukup untuk menyapu bersih mereka yang selevel. Ia bertarung melawan 4 kultivator ibel sendirian dan membasmi mereka dengan cara yang bersih dan rapi. Ketika Limuran meninggalkan alam rahasia Loes, ia bertemu dengan master pemusnahan yang sedang menuju ke sana. Master pemusnahan tersebut tidak mengetahui identitas Limuran, sehingga ia tertipu olehnya dengan beberapa patah kata, berpura-pura menjadi kultivator sekte jiwa api, dan tidak membasminya. Ngomong-ngomong, Limuran tidak melihat master pemusnahan ini dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Agaknya, orang ini tidak ikut serta dalam perang, atau duduk di belakang pasukan pembudidaya ibel dan tidak pernah muncul. Bagaimana orang ini bisa menemukan tempat ini? Limuran bertanya kepada Mohun dengan heran, bukankah senior mengatakan bahwa hanya para kultivator ibel kuno yang ditempatkan di istana ibel surgawi yang tahu tentang tempat berharga ini? Jiwa ibel juga sangat terkejut. Ia menjawab, aku juga tidak bisa memahaminya. Mungkinkah orang ini tersandung ke tempat ini secara tidak sengaja? Para pembudidaya ibel pada masa itu semuanya telah lama musnah. Selain aku, siapa lagi yang bisa mengarahkannya ke tempat ini? Dasar bocah nakal, kau benar-benar menemukan tempat ini juga. Saat melihat Limurong, master pemusnahan terkejut, lalu wajahnya berubah muram dan ia berkata dengan getir, dulu, keempat muridku yang tak berbakat semuanya mati di tanganmu. Aku ingin menyelesaikan masalah ini denganmu. Master pemusnahan merasakan fluktuasi vitalitas yang terpancar dari Limuran dan terkejut lagi. Hei, kau benar-benar telah mencapai tahap tengah kultivasi tubuh sejati. Kau berkultivasi dengan sangat cepat. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Limuran hanyalah seorang kultivator Dharmakaya akhir, dan pemusnahan manusia sejati hanya meremehkan untuk menyerangnya, tetapi hari ini, lebih dari 100 tahun kemudian, Limuran benar-benar telah menjadi kultivator tubuh sejati tingkat menengah yang setara dengannya, yang sangat mengejutkan pemusnahan manusia sejati. Secara umum, dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tahap tubuh sejati. Dan jika Anda ingin berkultivasi dari tahap awal tubuh sejati ke tahap tengah tubuh sejati, sulit untuk mencapainya tanpa kerja keras selama 2 atau 300 tahun. Namun,
Limuran secara tak terduga naik 2 tingkat dalam waktu kurang dari 200 tahun dan menjadi seorang kultivator tahap tengah tubuh sejati. Meskipun manusia sejati pemusnahannya juga telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi dan sekarang berada di puncak tahap tengah tubuh sejati, kemajuannya tidak signifikan dibandingkan dengan Limuran. Kesempatan apa yang kau dapatkan, nak? Kau bisa berkultivasi secepat itu. Zenren Annihilation menyipitkan matanya dan mengamati Limuran dari atas ke bawah. Kecepatan kultivasi Limuran tidak bisa dicapai hanya dengan berlatih siang dan malam. Pasti ada kesempatan besar lainnya. Limuran bertanya, bagaimana rekan Daois Yanmi tahu bahwa akulah yang membasmi muridmu? Mungkinkah roh jahat dari alam rahasia bumi kuning yang mengatakannya? Siapakah identitas roh jahat itu? Ketika Limuran membasmi keempat kultivator Ibel, hanya roh jahat yang hadir. Jadi, masalah ini pasti telah diceritakan kepada Master Annihilation oleh roh jahat. Identitas dan asal-usul hantu itu cukup aneh, dan ia tampak seperti sosok yang cukup menonjol. Limuran tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, mungkinkah Daois Annihilation dapat menemukan tempat ini dengan bimbingan hantu itu? Master pemusnahan mendengus dingin dan berkata, kau bertanya padahal kau sudah tahu jawabannya. Siapa lagi yang bisa kau temukan di tempat ini selain dia? Pasti dialah yang menuntun hantu tua ini. Dia terus bilang hanya dia yang memberitahuku rahasia ini, tapi aku tak menyangka dia sudah memberitahumu, nak. Di mana hantu jahat itu? Bukankah dia tinggal bersama fellow Daois Animation? Tanya Limuran, mengganti topik pembicaraan. Hantu tua itu membawa 5 kultivator Ibel hebat bersamanya. Kata pria sejati Yanmi dengan santai, tetapi dia berhenti tiba-tiba setelah hanya mengucapkan setengah kalimat. Dia mendengus dingin dan berkata, kenapa kau bertanya begitu banyak tentang orang yang sekarat? Kenapa repot-repot menanyakan berita ini? Kau bukan anak biasa. Kau benar-benar berhasil menyelinap ke Nanyang. Kau punya kemampuan sihir, tapi kau sama sekali bukan kultivator sekte jiwa api. Apa asal-usulmu? Apakah kau kultivator jalur Ibel, atau sesepuh jalur lurus? Jadi orang ini tidak tahu identitas atau asal-usulku. Limuran berpikir dalam hati, lalu tersenyum dan berkata, jika Daois Annihilation ingin membasmiku lebih dari 100 tahun yang lalu, itu akan mudah. Tapi sekarang tingkat kultivasiku setara dengan Daois Annihilation, hanya sedikit lebih rendah. Apa kau pikir kau masih punya keyakinan penuh untuk membasmiku? Bagaimana kalau begini? Kita buat kesepakatan. Karena fellow Daois Animation tidak menindasku saat itu, semua harta di ruang rahasia ini akan menjadi milikmu, dan aku tidak akan membaginya. Tapi, aku punya satu syarat, kau hanya perlu memberitahuku apa tujuan 5 sekte Ibel utama memasuki wilayah Nanyang. Limuran tersenyum pada lawan bicaranya, menunggu jawabannya. Ia menyapukan pikirannya ke sekeliling area itu dan menemukan bahwa tidak ada harta karun di tempat kosong itu. Kalaupun ada, pasti telah diambil oleh sang ahli pemusnahan. Bah, kata manusia sejati pemusnah dengan nada meremehkan. Akulah yang pertama tiba di rumah harta karun ini, jadi harta karun ini tentu saja milikku. Kenapa kau harus begitu sopan? Mengenai tujuan invasi 5 sekte Ibel utama ke wilayah Nanyang, kau tidak pantas bertanya. Kau hanya maju cepat karena kebetulan, tetapi kekuatan perlu diakumulasikan sedikit demi sedikit. Sekalipun tingkat kultivasimu menyamaiku, bagaimana mungkin kekuatanmu bisa dibandingkan dengan seseorang sepertiku yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun di tahap tubuh sejati? Ruang harta karun ini disegel di semua sisi, dan tidak ada jalan keluar. Tidak akan sulit bagiku untuk membasmimu. Sambil berbicara, Master Pemusnahan menggoyangkan cakar ajaib di tangannya, dan cakar ajaib itu segera melonjak dengan energi Ibel dan berubah menjadi raksasa setinggi puluhan kaki, meraung ke arah Limuran. Limuran sebelumnya telah menyaksikan kekuatan cakar Ibel, senjata ajaib yang begitu dahsyat hingga 2 lapis penghalang lubang hitam pun tak mampu menahannya. Senjata itu memang senjata ajaib tingkat 9. Jika terkena cakar Ibel, bahkan Limuran, yang telah mencapai kesuksesan besar dalam latihan fisik, kemungkinan besar akan terluka parah. Yang lebih mencengangkan lagi, saat Zenren Annihilation memanipulasi cakar Ibel, ia merangsang aliran energi Ibel sejati yang murni dengan berkah energi Ibel sejati. Cakar Ibel tingkat 9 ini secara alami menjadi lebih kuat. Sebelum cakar Ibel mengenainya, Limuran dikelilingi oleh banyak bayangan cakar tekanan tak terlihat yang besar lahir dari bayangan cakar ini, memenjarakan dan menyegel ruang di bawah cakar Ibel. Limuran merasakan kekosongan di sekitarnya sekeras besi, membuatnya sulit bergerak. Ia segera mengerahkan energi sejatinya untuk melarutkan tekanan di sekitarnya, dan pada saat yang sama, ia membuka mulut dan mengembuskan napas. Sebuah bila berbentuk bulan sabit menyambar, dan pedang pemburu dan penjamret jiwa terlempar keluar dan tersangkut di tangannya. Limuran mengayunkan pedangnya, dan seberkas cahaya obsidian melesat keluar, seperti bulan sabit gelap, seketika merobek celah pada bayangan cakar. Limuran segera merasakan sekelilingnya sedikit rileks,
dan segera menggunakan kekuatan magis kilat di kegelapan malam. Sosoknya menghilang dari tempat itu dalam sekejap, hanya menyisakan bayangan yang tersisa. Cakar ibel itu bersiul dan mencengkeram, menghancurkan bayangan limuran hingga berkeping-keping, tetapi tubuh asli limuran telah lolos dari cengkeraman cakar ibel itu dan muncul puluhan kaki jauhnya. Anak baik, kau benar-benar punya senjata sihir tingkat 8. Kau cukup kuat. True Man Annihilation sedikit terkejut. Awalnya ia mengira kultivasi limuran begitu cepat sehingga ia pasti tidak punya banyak waktu untuk mengolah senjata sihir. Memiliki senjata sihir tingkat 7 saja sudah langka dan berharga. Ia tidak menyangka limuran benar-benar bisa menghasilkan pedang tingkat 8. Namun, bahkan pedang tingkat 8 pun tak terlihat oleh True Man Annihilation. Ia terus menari liar dengan cakarnya, melepaskan bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar di sekelilingnya dalam sekejap. Ruang harta karun ini luasnya hanya sekitar 2 atau 300 kaki. Dalam sekejap, bayangan cakar ada di mana-mana, membuat limuran tak punya jalan keluar. Limuran buru-buru mengayunkan pedang di tangannya dan menebas tanpa henti. Setiap sinar cahaya pedang berubah menjadi penghalang lubang hitam, menyelimuti dirinya dan menghalangi bayangan cakar. Dalam sekejap, limuran terbungkus dalam lapisan sihir lubang hitam, melindunginya dengan erat. True Man Annihilation mencibir dan sekali lagi mengerahkan energi ibelnya untuk melepaskan cakar ibel tingkat 9 ke tingkat yang lebih ekstrim. Bang-bang-bang, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya menghantam lapisan lubang hitam dengan keras, dan seketika titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Hanya dalam satu tarikan napas, lubang hitam berlapis-lapis yang diaktifkan oleh limuran dihancurkan oleh cakarnya. Ketika lapisan terakhir lubang hitam pecah, tiba-tiba cahaya pedang yang cemerlang menyambar keluar dari lubang hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya pedang langsung mengenai cakar ibel tingkat 9. Dengan suara bang yang tumpul, cakar ibel itu terlempar jauh dan menghantam dinding batu, memercikkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, pedang itu juga menebas sang master pemusnahan. Cahaya sihir pelindung di tubuhnya bagaikan kertas, dan dengan mudah ditembus oleh beberapa tebasan pedang. Master pemusnahan terkejut. Ia tidak tahu teknik rahasia apa yang ia gunakan. Tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap, tubuhnya menyusut menjadi seukuran anak berusia 7 atau 8 tahun, nyaris tak terhindar dari titik vital. Meski begitu, kaki Annihilation Master tetap tersapu oleh pedang dan langsung terpotong. Master pemusnahan menjerit kesakitan, dan aliran energi ibel murni melonjak dari kakinya yang patah, tanpa diduga meregenerasi kakinya dalam sekejap. Kedua kaki yang patah itu langsung layu dan mengerut, akhirnya lenyap dalam gumpalan asap hijau. Meregenerasi anggota tubuh yang terputus bukanlah tugas yang sulit bagi makhluk tahap tubuh sejati, tetapi melakukannya secepat pemusnahan tubuh sejati bukanlah hal yang mudah. True Man Annihilation merasa ngeri. Ia tak pernah menyangka limuran benar-benar bisa melepaskan cahaya pedang sekuat itu. Ia mengamati dengan saksama dan melihat limuran sedang memegang lightsaber transparan berpendar terang di tangannya. Cahaya pedang ini lincah bagaikan ular, melekat pada pedang dan bergerak tak terduga, seolah-olah memiliki kekuatan psikis. Jelas ini bukan senjata sihir biasa. Ling Bao, seru master pemusnahan dengan terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kau benar-benar memegang harta ajaib di tanganmu, ulang Zenren Yanmi dengan suara rendah, masih tidak dapat mempercayainya. Belum lagi harta spiritual yang sangat berharga, hanya kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati yang dapat memiliki harta spiritual atau tiruan dari harta spiritual, bahkan jika mereka memiliki harta spiritual di tangan, sangatlah tidak biasa untuk dapat mengendalikannya dengan tingkat kultivasi tahap tengah tubuh sejati. Harta karun spiritual bersifat spiritual dan akan memilih pemiliknya sendiri. Jika orang yang mengendalikannya memiliki tingkat kultivasi yang terlalu rendah, harta karun spiritual tersebut tidak akan dapat diaktifkan sama sekali. Selain itu, mengaktifkan harta karun spiritual membutuhkan mana yang sangat dalam, yang bahkan mungkin tidak dapat dilakukan oleh master pemusnahan itu sendiri. Limuran hanya mengayunkan pedangnya dengan ringan, dan ia berhasil menangkis cakar ibel tingkat 9 dari Annihilation Zenren, sekaligus melukai tubuh Annihilation Zenren. Kekuatan yang ditunjukkan oleh harta spiritual pedang Suanguan ini memang luar biasa. Tanpa memberi lawan kesempatan untuk bernapas, limuran terus mengayunkan pedang Suan Guang di tangannya, melakukan serangkaian teknik pedang yang aneh. Mantra ini tidak menghasilkan cahaya pedang yang tajam, melainkan menghasilkan cahaya pedang berbentuk rune yang berkedip-kedip. Cahaya pedang rune ini berubah menjadi untaian cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya, terjalin menuju pemusnahan manusia sejati. Zenren Yanmi terkejut dan takjub. Ini pertama kalinya ia melihat kekuatan magis seperti ini. Dari mana asal-usul anak ini? Aku adalah seorang tetua tubuh sejati tingkat menengah yang telah berlatih selama bertahun-tahun dan memiliki pengetahuan yang luas. Kenapa aku belum pernah melihat atau mendengar tentang keterampilan, kekuatan magis, dan harta karun anak ini?
True Man Annihilation sangat cemas. Pengetahuan dan pengalaman sangat penting bagi para kultivator tingkat tinggi. Jika Anda sangat mengenal kemampuan musuh, Anda akan unggul dalam pertarungan, tetapi jika Anda sama sekali tidak mengenal mereka, Anda akan pasif di mana-mana, dan bahkan nyawa Anda bisa terancam jika Anda tidak berhati-hati. Aku tak menyangka setelah lebih dari 100 tahun tak bertemu dengannya, dia sudah bisa mengeluarkan pusaka sihirnya untuk bertarung. Gerutu Zenren Yanmi dalam hati, menyesal karena tak menyadari keanehan Limuran sejak awal. Zenren Yanmi tak berani meremehkannya lagi. Ia menggenggam kedua tangannya dan diam-diam menggunakan kekuatan sihirnya. Aliran energi sihir murni menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi lapisan-lapisan kepompong ajaib yang mekar. Dalam sekejap, kepompong ajaib tebal pun terbentuk, membungkusnya. Zenren Yanmi berpikir bahwa cahaya pedang yang digunakan Limuran tajam, dan juga saling terkait dan datang dari segala arah, jadi dia harus menggunakan kepompong ajaib untuk melindungi seluruh tubuhnya. Ini benar-benar langkah yang merugikan diri sendiri. Limuran tertawa dalam hatinya. Cahaya pedang rune yang dikeluarkannya tidak memotong kepompong sihir itu sama sekali, tetapi malah membungkus kepompong sihir itu lebih erat. Begitu cahaya pedang rune melilit kepompong ajaib, Zenren Annihilation segera menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi ketika dia bereaksi, sudah terlambat. Cahaya pedang rune mengandung kekuatan penyegel yang sangat kuat, membentuk kendala yang kuat, yang tidak hanya membatasi tindakan pemusnahan Zenren, tetapi juga menyulitkan kekuatan sihir di tubuhnya untuk bersirkulasi, dan bahkan menyulitkan kesadaran ilahinya untuk dilepaskan dari tubuhnya. Kekuatan segel dihasilkan oleh rune cahaya pedang yang menyerupai rune dilepaskan oleh pedang cahaya misterius, yang selanjutnya harus diperkuat oleh teknik Nixian Jue. Oleh karena itu, cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang cahaya misterius mengandung banyak kekuatan magis Nixian Jue, seperti cahaya dispersi tak terlihat, yang dapat menghilangkan mana, dan cahaya penghancur ilahi tak terlihat, yang dapat memusnahkan pikiran ilahi. Semua ini terkandung dalam sinar pedang ini. Oleh karena itu, mana dan pikiran ilahi Annihilation Zenren sangat terbatas. Karena disegel, perlawanan master pemusnahan menjadi semakin lemah sementara cahaya pedang rune yang dipancarkan Limuran semakin kuat. Akibatnya, master pemusnahan segera terikat sepenuhnya oleh cahaya pedang rune Limuran dan kehilangan perlawanannya. Aduh, Zenren Yanmi langsung dipenuhi keputusasaan. Kalau aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku membasmimu. Seharusnya aku tidak datang ke sini untuk mencari harta karun. Kalau saja aku bersama hantu tua itu dan 5 kultivator Ibel Agung, aku tidak akan mengalami bencana seperti ini. Silakan, tunggu apa lagi? Kata Zenren Yanmi kepada Limuran, tetapi tidak ada banyak ketakutan di matanya. Seorang kultivator Ibel seperti dia telah menyaksikan banyak situasi hidup dan mati. Sekarang setelah dia menghadapi kematian, dia bertindak cukup berani. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua terkenal, dia sungguh luar biasa. Limuran tersenyum tipis, tetapi tidak langsung membasminya. Karena rekan Daoist Annihilation tidak membasmiku saat itu, aku bisa memberi rekan Daoist Annihilation kesempatan. Kata Limuran tegas, selama rekan Daoist Annihilation memberitahuku niat sebenarnya dari para kultivator Ibel yang memasuki wilayah Nanyang, aku akan mengampuni nyawa rekan Daoist Annihilation. Bisakah kau benar-benar membiarkanku pergi? Tuan Yanmi ragu-ragu. Limuran berkata, kenapa tidak? Tidak ada perseteruan hidup mati antara kau dan aku, dan kau bukan salah satu dari 17 penjahat yang membasmi jutaan manusia di kota Siliang. Tentu saja, aku bisa melepaskanmu. Namun, untuk mencegahmu membocorkan rahasia, aku akan menyegelmu di sini selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, peristiwa di wilayah Nanyang pasti akan berakhir. Setelah itu, kau boleh pergi. Bagaimana kalau kau mengingkari janjimu? True Man Annihilation cukup menggoda. Disegel selama 10 tahun lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Bagi seorang kultivator tingkat tinggi seperti dia, 10 tahun bukanlah apa-apa. Limuran tersenyum tipis. Aku selalu menepati janjiku. Karena aku sudah berjanji, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Tentu saja, jika kau tidak percaya padaku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa namun, inilah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Kau juga telah menyaksikan kekuatan pedang Suan Guang. Selama aku memikirkannya, aku bisa langsung membasmimu di bawah ribuan cahaya pedang. True Man Annihilation merenung dalam-dalam. Setelah beberapa saat, ia setuju, baiklah. Kalau aku mati, merahasiakan ini tak akan ada artinya. Aku akan percaya padamu sekali saja. Namun, masalah ini sangat penting. Kalau kau ingin tahu, silakan bersumpah jiwa. Kalau aku mengungkap tujuan sebenarnya dari kultivator Ibel yang memasuki wilayah Nanyang, kau tak boleh membahayakan nyawaku. Limuran mengangguk dan mengucapkan sumpah jiwa seperti yang diinstruksikan. Kendala sumpah jiwa tidak terlalu berpengaruh pada kultivator tingkat tinggi seperti Limuran namun, konon memiliki pengaruh tertentu terhadap pertumbuhan Ibel batin.
Jika seseorang sering melanggar sumpah jiwa, ibel batin akan tumbuh secara diam-diam, dan kemungkinan besar akan meletus tiba-tiba di saat kritis menembus kemacetan, dengan konsekuensi yang sangat serius. Langkah Annihilation Master membuat Limuran ragu, tetapi ia juga tahu bahwa jika Limuran bertekad untuk membasminya, ia tidak akan punya cara untuk menghentikannya. Sekarang ia hanya berusaha bertahan hidup. Melihat Limuran dengan sungguh-sungguh mengucapkan sumpah jiwa, Annihilation merasa sedikit lega. Ia berkata, sebenarnya, kita sudah mulai merencanakan masalah ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Entah itu perang antara kebaikan dan kejahatan, atau pergi ke wilayah barat untuk membasmi manusia dan memurnikan pil roda darah, semuanya demi wilayah Nanyang ini. Kita sengaja memprovokasi perang antara kebaikan dan kejahatan untuk memancing harimau menjauh dari gunung, diam-diam menyeberangi Cencang, dan tiba-tiba menyerang wilayah Nanyang. Alasan mengapa wilayah Nanyang begitu penting adalah karena di sana terdapat, Tepat saat Master Annihilation mengatakan ini, dia tiba-tiba menjerit kesakitan, dan darah mulai mengalir dari ketujuh lubang dalam sekejap, tampak sangat mengerikan. Mengapa? Tanya Limuran cepat-cepat. Karena, tepat saat Master Annihilation hendak melanjutkan bicaranya, tiba-tiba dia mendengar jeritan lagi. Limuran awalnya mengira kalau Master Annihilation sengaja bersikap misterius, tetapi setelah penyelidikan yang cermat, dia menemukan sesuatu yang salah dan buru-buru melepaskan cahaya pedang rune yang mengikat Master Annihilation. Meskipun Zenren Annihilation tidak lagi tersegel, ia tidak melarikan diri. Malah, ia menutupi kepalanya erat-erat dengan tangannya, tampak sangat kesakitan. Seorang kultivator ibel di tahap tengah tubuh sejati benar-benar berguling-guling di tanah kesakitan. Limuran terkejut dan ingin membantu, tetapi jiwa ibel itu terbang keluar dari lengan baju Limuran, mendesah pelan, dan berkata, tidak ada gunanya, sudah terlambat. Begitu Mohun selesai berbicara, sang guru pemusnahan terbaring kaku dan tak bergerak, tanpa napas. Apa yang terjadi? Tanya Limuran bingung. Inilah hukum terlarang Dewa Ibel. Kata jiwa Ibel. Ini adalah batasan pikiran ilahi dari dunia Ibel, dan ini luar biasa kuat. Seseorang pasti telah diam-diam menanamkan hukum terlarang Dewa Ibel di dalam pikiran Master Pemusnahan ini, dan metode penanaman batasan itu begitu canggih sehingga bahkan Master Pemusnahan sendiri tidak menyadarinya. Jika tanda terlarang Dewa Ibel tidak terpicu, tanda itu akan tetap tersembunyi di dalam kesadaran ilahi, tanpa efek apapun. Namun, begitu menyentuh konten tersegel tertentu di dalam kesadaran ilahi, tanda terlarang Dewa Ibel akan aktif, dan kemudian akan langsung dan sepenuhnya menghancurkan jiwa kultivator dengan cara yang sangat mendominasi. Para kultivator Ibel yang memasuki wilayah Nanyang pasti punya rencana yang sangat penting. Karena itu, mereka diam-diam menanamkan seni terlarang Dewa Ibel ke dalam tubuh para kultivator yang berpartisipasi. Tepat saat Master Pemusnahan ini hendak berbicara, seni terlarang Dewa Ibel terpicu, menyebabkan jiwa mereka musnah dalam sekejap, membuat mereka benar-benar menjadi mayat berjalan. Dan jika kau dengan paksa mencari jiwa Annihilation Master, itu akan memicu aturan terlarang Dewa Ibel. Tak hanya jiwa Annihilation Master yang akan hancur, kau juga akan terpengaruh, dan kesadaran spiritualmu akan sangat rusak. Wajah Limuran sedikit berubah. Jadi begitu, sungguh metode yang kejam. Siapa gerangan yang bisa memasang batasan mengerikan seperti itu pada seorang penggarap Ibel tubuh sejati tingkat menengah tanpa ada yang menyadarinya? Sayang sekali, kita sudah hampir mengetahui niat sebenarnya para pembudidaya Ibel itu, tapi kita tetap gagal di saat-saat terakhir. Apa sebenarnya yang direncanakan para pembudidaya Ibel ini? Begitu misterius, dan begitu banyak usaha yang telah kita lakukan. Ketika Limuran memikirkan hal ini, ia tiba-tiba merasa merinding. Ia samar-samar merasa bahwa kultivator Ibel itu pasti punya rencana yang sangat mengerikan dan besar. Jiwa Ibel pun merenung. Ia bergumam, aku makin bingung. Siapakah roh jahat dari alam rahasia bumi kuning itu? Bagaimana ia bisa tahu harta karun rahasia yang tersembunyi di dalam istana Ibel surgawi? Teknik terlarang Dewa Ibel adalah teknik dari alam Ibel, dan tidak tersebar luas. Aku hanya pernah mendengarnya, tetapi aku tidak memahaminya. Siapa gerangan yang bisa melakukannya? Istana Ibel surgawi ini awalnya merupakan tempat berkumpulnya para kultivator Ibel 10.000 tahun yang lalu, tetapi ditinggalkan setelah kekalahan dalam perang roh Ibel. Sekarang setelah para kultivator Ibel bersusah payah datang ke sini, apa sebenarnya rencana mereka? Jiwa Ibel itu bertanya pada dirinya sendiri 3 pertanyaan berturut-turut, namun dia tidak tahu satu pun jawabannya. Limuran dan Mohun saling berpandangan dan merenung cukup lama. Akhirnya, Limuran menggelengkan kepala dan mendesah, untuk saat ini, kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Untungnya, para pembudidaya Ibel belum menemukan keberadaanku. Jika aku bertindak diam-diam, mungkin aku masih bisa menemukan kebenarannya. Jiwa Ibel mengangguk dan berkata, baiklah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Aku ingin tahu apakah masih ada harta karun yang tersisa di sini. Kalaupun ada,
Pasti sudah diambil oleh master pemusnahan ini. Coba lihat di tas penyimpanannya. Apakah ada harta karun yang tidak biasa? Baik, Limuran menyetujui dan dengan santai mengambil tas penyimpanan, cakar ibel tingkat ke-9, dan harta lainnya yang ditinggalkan oleh Zenren Annihilation. 610.